Bab 786, Grand Heaven Master, hamba kamu yang sederhana punya rencana. Grand Heaven Master berpaling dari Bai Xiaochun dan dengan dingin berkata, kami akan membahas permintaan kamu sebentar lagi. Ketika pria berjanggut itu mendengar itu, dia memegang lidahnya dan memandang ke arah Chen Haosong. Heaven Master Hall sangat sunyi. Pada titik ini, Bai Xiaochun mendongak, mengambil napas dalam-dalam, dan bersiap untuk berbicara. Namun, Grand Heaven Master tidak membiarkannya. Melihat ke arah Chen Haosong, dia berkata, Adipati Surgawi Chen, apakah kamu juga datang untuk berbicara tentang tembok besar? Ekspresi Chen Haosong sama seperti sebelumnya ketika dia mengambil beberapa langkah ke depan, menggenggam tangan dan membungkuk. Grand Heaven Master, situasi di tembok besar sangat mendesak. Keadaan tak terduga sekecil apapun di sana akan memiliki konsekuensi besar di Willens. Aku juga percaya bahwa kita harus memperkuat pertahanan. Kita perlu mengirim lebih banyak penanam jiwa dan lebih ahli nujum untuk memegang kendali. Namun, upaya seperti itu akan membutuhkan banyak obat jiwa dan sumber daya lainnya. Grand Heaven Master, bisakah kamu mempertimbangkan untuk memberikan izin untuk ini? Selain itu, aku juga akan bersedia untuk pergi ke garis depan untuk mengawasi upaya perang. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk lagi. Menimbang bahwa dua adipati surgawi pada dasarnya menawarkan saran yang sama, bahkan Grand Heaven Master perlu menanggapinya dengan serius. Berapa banyak dalam hal sumber daya? Tanpa ragu sedikit pun, Chen Haosong berkata, 8 miliar obat jiwa, serta sekitar 1 miliar item lain yang diperlukan untuk budidaya rutin dan konstruksi pembentukan mantra. Dengan sumber daya itu, aku yakin bisa mencegah pembudidaya sungai Heavenspan dari mengambil bahkan satu langkah pun ke Willens. Petik 2 titik titik. Tidak ada ekspresi yang bisa terlihat pada wajah Grand Heaven Master, meskipun dia kebetulan mengetuk lengan tahtanya dengan jari telunjuknya. Dalam hati, dia merasa sangat marah. Jumlah sumber daya yang diminta untuk menopang garis pertahanan jauh lebih banyak dari biasanya. Namun, ada sedikit yang bisa dilakukan Grand Heaven Master tentang hal itu. Meskipun banyak aristokrasi setia kepadanya, semua orang memiliki ambisi pribadi mereka sendiri, dan ingin memajukan kemuliaan dan kehormatan klan mereka. Itulah sebabnya upaya perang selalu melibatkan pengeluaran yang signifikan, dan juga salah satu alasan mengapa Grand Heaven Master tidak bisa langsung melarang klan dari mengumpulkan kekayaan. Sekali lagi, Balai Heaven Master terdiam. Tidak ada yang berbicara. Bahkan Bai Xiaochun bisa mengatakan apa yang dipikirkan Grand Heaven Master, bahwa sumber daya yang diminta sangat besar. Pada kesempatan lain, dia akan terkejut mendengar angka-angka seperti itu, tetapi sekarang, dia sangat khawatir tentang Bai Hao sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini. Lebih jauh, setiap momen yang berlalu berarti lebih berbahaya bagi muridnya. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa, kepada Grand Heaven Master, masalah yang ada lebih penting daripada permintaan dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa hanya menyela, bahkan, melakukan hal itu kemungkinan besar akan memperburuk keadaan. Dia hanya bisa berharap bahwa diskusi saat ini akan selesai secepat mungkin, setelah itu dia bisa meminta bantuan Grand Heaven Master. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam pikiran Bai Xiaochun, dan karena kekhawatiran dan kecemasannya, dia bahkan tidak menyadari bahwa Grand Heaven Master telah berbalik untuk menatapnya. Grand Heaven Master dapat mengatakan bahwa Bai Xiaochun sangat cemas, dan bahwa dia jelas memiliki beberapa hal penting yang ingin dia diskusikan. Pada titik ini, matanya berkilau, dan ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya. Dari saat kamu tiba, Bai Hao, jelas bahwa kamu memiliki beberapa hal yang mendesak di pikiran kamu. Mungkinkah bahwa inspeksi manor datang dengan beberapa bukti baru yang penting? Petik 2 titik titik. Terguncang, Chen Haosong dan semua orang di ruangan itu memandang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun hampir tidak bisa bernapas ketika dia berdiri di sana dan melihat kembali ke Grand Heaven Master. Ketidaksenangan yang jelas dalam tatapan Grand Heaven Master menghancurkan gagasan di Bai Xiaochun bahwa lelaki itu tidak tertarik untuk membuangnya. Jantungnya bergetar, ia memutuskan bahwa karena keadaannya buruk, ia hanya harus berharap untuk beruntung. Grand Heaven Master, masalah ini tidak ada hubungannya dengan inspeksi manor. Layanan rendah hatimu. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu lebih jauh, Grand Heaven Master melambaikan tangannya untuk menyela. Karena ini bukan masalah inspeksi manor, maka simpan itu untuk dirimu sendiri. Kata-katanya melanda Bai Xiaochun seperti kilat, menyebabkan pikirannya berputar.
Sedikit harapan yang ada di hatinya tersapu oleh kepahitan. Meskipun dia sudah sejak lama curiga bahwa sikap Grand Heaven Master telah berubah, untuk memastikan kecurigaan itu tetap membuatnya menggigil ke dalam. Jika kamu ingin menyingkirkan aku, baik-baik saja, tetapi kamu tidak harus begitu jelas tentang hal itu. Pada titik ini, jelas bahwa dia tidak akan mendapatkan bantuan dari Grand Heaven Master dalam hal ini hilangnya Bai Hao. Adapun dua adipati surgawi hadir, mata mereka berkedip menanggapi kata-kata Grand Heaven Master, dan Chen Haosong bahkan tersenyum dingin. Dari apa yang dia tahu, Grand Heaven Master mengirim pesan yang jelas di sini bahwa alat sebelumnya akan segera dibuang. Berbagai ekspresi dapat terlihat di wajah 6 markuise surgawi, dan mereka semua berdecak dingin di hati mereka. Dari apa yang mereka tahu, sudah jelas bahwa Bao Hao ini akan segera dibuang, yang akan menyebabkan kegembiraan bagi semua bangsawan dan bangsawan. Mereka semua sangat akrab dengan Grand Heaven Master, dan tahu bahwa Bai Xiaochun sekarang seperti perahu dayung di lautan badai, yang bisa terbalik dan tenggelam kapan saja. Apa yang terjadi sekarang hanya memberikan lebih banyak bukti dari fakta itu. Hari-hari Bai Hao pasti bernomor. Sepertinya dia akan mengalami nasib yang jauh berbeda dari komisaris inspeksi terakhir, Hei Ming. Mari kita lihat apakah dia tahu tempatnya. Jika dia pintar, dia akan mengundurkan diri, dan berharap bahwa Grand Heaven Master memberinya kesempatan untuk hidup. Jika dia terus melayani sebagai komisaris inspeksi, maka dia pasti akan mati. Petik 2. Huff. Bahkan jika dia mengundurkan diri, Grand Heaven Master tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia menyinggung banyak orang, semua orang ingin dia mati. Tanpa gelar komisaris inspeksi untuk melindunginya, dia akan terbunuh di luar bayangan keraguan. Petik 2. Semua orang di aula berpikir sesuatu yang berbeda, tetapi mereka semua memandang situasi dengan dingin. Meskipun Bai Xiaochun tidak bisa melihatnya di mata mereka, dia tahu sikap umum mereka. Dia mengalami kesulitan bernapas dengan lancar, dan matanya benar-benar merah. Kecemasan dan kekhawatiran tentang Bai Hao benar-benar menghabisinya. Itu hanya diperburuk oleh pemikiran tentang apa yang akan terjadi jika identitasnya terungkap. Dan kemudian ada perubahan mendadak dalam sikap Grand Heaven Master. Terlebih lagi, tampak jelas bahwa berita tentang apa yang baru saja terjadi akan dengan cepat menyebar melalui Ark Emperor City. Segera, semua bangsawan dan aristokrasi akan tahu. Tak lama kemudian, ketakutan mereka terhadapnya akan berkurang, dan mereka akan mulai menguji dan menantangnya. Tidak akan lama sebelum dia tidak memiliki cara untuk keluar dari situasi hidup-hidup. Sekarang, sudah jelas mengapa orang merasa cukup percaya diri untuk bergerak pada Bai Hao. Jelas, mereka telah menduga bahwa Grand Heaven Master berencana untuk menyingkirkan komisaris inspeksinya. Jika dia tidak melakukan sesuatu tentang situasinya, maka ketika orang-orang yang telah mengambil Bai Hao mengetahuinya, ketakutan apapun yang masih mereka rasakan akan hilang. Situasi Bai Hao akan lebih tanpa harapan dari sebelumnya, dan Bai Xiaochun akan berada dalam bahaya ekstrim. Jika dia ingin menyelamatkan Bai Hao, dia harus menstabilkan posisinya. Dia bahkan membutuhkan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Hanya dengan begitu dia bisa menimbulkan ketakutan ke dalam hati para penculik Bai Hao, dan pada saat yang sama, menggunakan kekuatan barunya untuk mendapatkan petunjuk yang dia butuhkan. Semuanya berputar di sekitar Grand Heaven Master. Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia harus meyakinkan Grand Heaven Master untuk tidak menyingkirkannya. Dan lebih dari itu, dia perlu membuat dirinya lebih penting. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan. Kalian, orang-orang memaksaku untuk melakukan ini. Dia berpikir, menggertakkan giginya ketika dia berdiri di sana dengan gemetar. Pada titik ini, ia harus berhati-hati terhadap angin. Dia harus membalikkan meja. Sekarang saatnya untuk mengikuti rencana yang Bai Hao sendiri buat ketika Bai Xiaochun pertama kali ditunjuk menjadi komisaris inspeksi. Bai Hao datang dengan rencana berdasarkan spekulasi mengenai apa yang akhirnya akan dilakukan Grand Heaven Master. Sekarang, Grand Heaven Master melakukan hal itu. Di masa lalu, Bai Xiaochun merasa rencana itu terlalu kejam. Bagaimanapun, niat membunuh apapun yang dirasakan bangsawan dan aristokrasi terhadapnya saat ini hanyalah sementara, dan kemungkinan akan memudar seiring berlalunya waktu. Tetapi jika dia pergi dengan rencana Bai Hao, maka para bangsawan dan bangsawan akan membencinya selama sisa hidup mereka. Itu akan menjadi kebencian yang merembes ke tulang mereka, dan bahkan jiwa mereka. Itu sebabnya dia selalu ragu untuk melakukannya. Tapi sekarang,
dia harus lebih penting bagi Grand Heaven Master daripada sebelumnya. Dan dia harus menemukan Bai Hao. Dan karena dia tidak bisa melakukannya sendiri, dia membutuhkan bantuan seorang dermawan. The Grand Heaven Master. Selain itu, ia membutuhkan bantuan banyak orang di seluruh dinasti Ark Emperor, orang-orang yang akan bertindak sebagai agennya di antara semua klan yang berbeda. Dia perlu tahu tentang semua yang terjadi di semua klan. Hanya dengan begitu penyelidikannya dapat menghasilkan hasil yang dia butuhkan, dan mengungkap pihak yang telah menangkap Bai Hao. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia menarik napas panjang. Dengan mata merah, dia mengambil langkah maju ke arah Grand Heaven Master. Menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, dia berbicara dengan suara yang paling dingin dan paling menyeramkan. Grand Heaven Master, hambamu yang rendah hati datang ke sini hari ini karena aku punya rencana. Rencana untuk menyelesaikan semua masalahmu. Bab 787, Rencana Iblis Bajingan. Menanggapi kata-kata Bai Xiaochun, semua mata di Heaven Master Hall bergeser untuk fokus padanya. 6 Markuise Surgawi jelas terkejut, dan tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Bai Xiaochun adalah lambang kekejaman. Mungkin dia adalah macan ompong, tetapi bahkan tetap saja, dia meninggalkan mereka merasa sangat gelisah. Chen Haosong dan Adipati Surgawi berjanggut indah tampak tidak senang, dan hati mereka mulai berdebar. Pemimpin agung itu memandang Bai Xiaochun. Ketika sampai pada rencananya untuk menyingkirkannya, itu bukan penyebab sedikitpun rasa bersalah dalam dirinya. Sejauh yang dia ketahui, semua orang di surga dan bumi adalah bidak untuk digunakan pada waktu luangnya, dan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, berguna, dan tidak berguna. Sebelumnya, Bai Hao ini telah menjadi alat yang berguna. Sekarang, dia tidak terlalu berguna. Tentu saja, dia tidak berencana untuk membunuhnya. Lebih jauh, fakta bahwa dia tidak berguna saat ini tidak lebih penting daripada fakta bahwa dia penting bagi Kaisar Neraka dan Raja Hantu Raksasa. Karena itu, dia tahu bahwa dia berpotensi menjadi berguna lagi nanti. Selain itu, kata-kata yang baru saja diucapkannya segera memicu minat Grand Heaven Master. Bagaimanapun, dia tidak lupa bahwa Bai Xiaochun adalah orang yang datang dengan rencana yang dilakukan selama pengorbanan leluhur. Grand Heaven Master, Bai Xiaochun melanjutkan dengan geram, rencana pelayan rendah hatimu adalah tipe yang tidak boleh dijadikan rahasia bagi terlalu banyak orang yang bukan bagian darinya. Sambil tersenyum, pemimpin agung itu melambaikan tangannya, dan sebelum keenam surgawi itu bereaksi, mereka mulai menghilang, dan segera pergi, dipindahkan ke lokasi di luar istana kekaisaran. Ekspresi yang tak sedap dipandang bisa terlihat di wajah mereka ketika mereka bertukar pandang dan kemudian mendengus dingin. Dia hanya menggertak, itu saja. Sepertinya Bai Hao ini tidak akan menyerah. Petik 2. Huff. Berjuang sampai ke kuburan. Yah, semakin dia melakukan itu, semakin buruk dia akan. Petik 2. Sementara itu, kembali di Heaven Master Hall, ekspresi Grand Heaven Master persis sama seperti sebelumnya ketika dia berkata, silakan. Selain dia dan Bai Xiaochun, satu-satunya orang yang hadir adalah Chen Haosong dan Duke Surgawi berjanggut, yang berdiri di sana tak bergerak ketika mereka melihat Bai Xiaochun. Mata Bai Xiaochun berkilauan saat dia melihat kedua adipati surgawi. Sampai saat ini, dia tahu pasti bahwa keduanya adalah orang kepercayaan terpercaya dari pemimpin besar surga. Siapa yang mengira bahwa Chen Haosong sebenarnya adalah penasihat yang dekat dengan Grand Heaven Master? Alisnya berkerut sedikit ketika dia memikirkan kembali semua yang dia tahu tentang Chen Haosong. Sesuatu tentang seluruh situasi tampak tidak menyenangkan, tetapi tidak ada waktu untuk merenungkan situasi sekarang. Sambil mendesah pelan, dia memandang Grandmaster utama dan melanjutkan, hamba rendah hatimu tidak setuju dengan Duke Chen Surgawi tentang apa yang harus menjadi prioritas sekarang. Segera, mata Grand Heaven Master berkedip, dan tatapan kedua adipati surgawi menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Menurut tradisi dinasti, ada 108 keajaiban surgawi, 10 adipati surgawi, dan 4 raja surgawi. Mereka adalah posisi turun-temurun yang dipertahankan selama-lamanya, yang berarti bahwa jika seorang markis surgawi meninggal, maka selama klannya tidak dimusnahkan. Atau beberapa situasi drastis lainnya muncul, maka hampir tidak ada kemungkinan seseorang di luar klan itu mengambil jubahnya. Selain itu, hanya keturunan langsung dari markis surgawi sebelumnya yang bisa menggantikannya.
Bai Xiaochun berbicara dengan suara dingin, dan matanya berwarna merah darah dan tampak kejam. Saat ini, ia telah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin. Karena dia tidak memiliki tersangka dalam hilangnya Bai Hao, dia saat ini harus curiga pada semua orang. Bahkan jika tidak ada penerus yang cocok karena masalah basis kultivasi, posisinya akan tetap dengan garis keturunan itu, dan mereka hanya akan menunggu orang yang tepat untuk bangkit. Itulah sebabnya semua mukjizat surgawi memilih penggantinya jauh di muka, dan hanya dari garis keturunan langsung klan mereka. Perhatian khusus diberikan kepada orang itu dalam kultivasi mereka, sehingga mereka dapat dipersiapkan untuk menjadi penerus yang sempurna. Begitulah pengaturannya bekerja untuk keajaiban surgawi. Dan itu sama dengan Adipati Surgawi dan Raja-Raja Surgawi. Bai Xiaochun berbicara dengan ketegasan yang dapat memutuskan paku dan memotong besi. Dan pemimpin agung mendengarkan dengan penuh perhatian. Jelas, dia sangat tertarik untuk mendengar apa yang akan dikatakan selanjutnya. Chen Haosong dan Duke Surgawi berjenggot mengerutkan kening, dan jelas benar-benar dalam kegelapan tentang apa yang Bai Xiaochun maksudkan. Menjentikkan lengan bajunya, Bai Xiaochun mengangkat suaranya dan terus berbicara dengan kecepatan sangat tinggi. Karena tradisi ini, ada lebih dari 100 klan yang memiliki tempat abadi dalam dinasti. Selain itu, mereka hanya tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu, dan mengumpulkan jumlah kekayaan yang mengejutkan. Kekayaan itu adalah sumber sebenarnya dari kekuatan mereka, dan kepercayaan diri mereka. Itu adalah dasar dari segalanya. Selama semuanya berjalan sesuai keinginan, semuanya lancar. Tetapi dengan percikan yang tepat, mereka bisa meledak menjadi kekerasan dengan sumber daya seluruh bangsa yang mereka miliki. Faktanya, jika gejolak drastis pernah melanda dinasti Ark Emperor, dan lebih dari 100 klan seperti itu bergabung, sumber daya mereka yang dalam akan membuat mereka terlalu kuat. Pada titik ini, Chen Haosong menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan mata dingin, dia berkata, "Tutup mulutmu, Bai Hao. Ini lengkap dan omong kosong total. Mungkin Raja-Raja Surga adalah pengecualian, tetapi Markuise Surgawi dan Adipati Surgawi menjalankan klan besar. Mereka harus menjaga setiap anggota klan, dan memastikan mereka memiliki kecakapan pertempuran yang cukup, bukan untuk diri mereka sendiri, dan tidak untuk bangkit sebagai kekuatan independen. Tetapi sebagai kekuatan cadangan dinasti Ark Emperor. Sebenarnya, kamu tidak tahu seberapa mahal untuk mengurus klan dan meningkatkan kecakapan pertempurannya. Dan itu semua untuk mempertahankan kekuatan cadangan dinasti. Sejauh yang dia ketahui, apa yang dikatakan Bai Xiaochun saat ini sangat berbahaya. Aku tidak tahu, kata Bai Xiaochun, menatapnya. Meskipun Bai Xiaochun umumnya takut mati, dan biasanya pengecut, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk kembali pada kecenderungan seperti itu. Aku pikir mungkin ada beberapa orang di dinasti Ark Emperor yang tahu lebih banyak daripada aku tentang hal-hal seperti itu. Berapa banyak klan yang telah kamu goyahkan, Surgawi Duke Chen? Dan berapa banyak yang aku miliki? Apakah kamu tahu berapa banyak kekayaan yang aku lihat di masing-masing penggeledahan itu? Berapa simpanan cadangan? Baiklah, biarkan aku memberitahumu. Bahkan, aku akan menjabarkannya dengan sangat jelas. Aku telah mengguncang 18 klan Markis Surgawi. Dan tahukah kamu, setiap klan itu memiliki kekayaan yang hanya bisa digambarkan sebagai cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Klan Li telah menyelamatkan 1 miliar bagian obat jiwa, 279 jiwa, dan 1000 formasi mantra skala besar yang tidak aktif. Dan bagaimana dengan klan Chen? 2 miliar porsi obat jiwa. Itu saja bisa mendanai 30% dari pengeluaran militer yang baru saja kamu sebutkan, Adipati Chen. Bisakah kamu bayangkan berapa banyak pembudidaya yang diperlukan untuk menggunakan banyak sumber daya itu? Pada gelombang ketiga penggeledahan, klan Heavenly Marquis Gong Sun Dao ternyata memiliki ratusan ribu set bahan untuk membuat formasi mantra. Plus, mereka memiliki 10 juta bom jiwa. Jika bom itu meledak, mereka bisa menghancurkan sebagian besar Ark Emperor City. Jika klan Markis Surgawi seperti itu, maka menurutmu seperti apa Adipati Surgawi itu? Dalam hal ini, aku tidak akan menutup mulut. Kamu akan. Pada saat dia selesai berbicara, dia berteriak. Dada Chen Haosong terangkat saat dia menatapnya dengan marah, namun, dia tidak mampu menawarkan jawaban. Adapun Grandmaster Agung, dia hanya duduk di sana dengan tenang, menatap Bai Xiaochun dengan mata bersinar. Yang berbicara selanjutnya adalah Duke Surgawi berjanggut.
Bahkan jika klan Markis Surgawi memiliki penghematan dan kekuatan cadangan yang dalam, Bai Hao, itu hanya menunjukkan seberapa kuat dinasti Ark Emperor. Salah satu alasan utama Celestial tidak dapat menyerang kita dengan mudah adalah karena seberapa pemberani dan gagalnya kita. Sumber daya yang kami miliki membantu kami mempersiapkan penerus kami, dan meneruskan kekuatan mereka dari generasi ke generasi. Mereka melindungi kemuliaan dinasti Ark Emperor, dan juga memastikan bahwa hanya ada 108 keajaiban surgawi. Bahkan, itu juga sebabnya jumlah adipati dan raja surgawi terbatas. Ketika kamu memiliki pisau tajam, kamu tetap seperti itu, kamu tidak menggilingnya sampai tumpul. Bai Xiaochun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh pada dua adipati surgawi. Berfokus pada Grandmaster besar, dia berkata, salah. Aku percaya bahwa prinsip terpenting di dunia adalah keadilan. Keadilan adalah satu-satunya cara untuk memastikan pertumbuhan dinasti yang berkelanjutan. Itulah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa dinasti dapat berdiri kuat dan tinggi. Mengapa klan ini hanya memandang ahli waris tertentu mereka sebagai hal yang penting? Mengapa ahli waris itu mendapatkan semua sumber daya? Mengapa anak-anak lain dari klan sangat tidak penting? Ini tidak adil untuk anak-anak lain, dan itu terutama tidak adil untuk para bajingan. Mengapa hanya seorang penerus yang ditunjuk yang diizinkan untuk mengambil alih untuk seorang markis surgawi yang mati, dan dengan demikian mengendalikan kekayaan klan? Sama sekali tidak adil bagi anggota garis keturunan langsung lainnya, dan anak-anak bajingan. Oleh karena itu, aku sarankan, bahwa kekayaan klan yang membentuk aristokrasi didistribusikan secara merata. Berikan kekayaan itu kepada semua ahli waris. Terlepas dari status mereka dalam garis keturunan, dan terlepas dari apakah mereka bajingan atau tidak. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk menjadi penerus, dan setiap orang harus memiliki sumber daya yang sama. Markuise Surgawi, Adipati Surgawi, Raja Surgawi, kekayaan dan sumber daya mereka harus dibagi secara merata di antara semua anak mereka. Itu akan menjadi hadiah bagi rakyat, dan rahmat bagi rakyat jelata. Hanya dengan cara itu dinasti Ark Emperor dapat tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Aku berharap bahwa di masa depan, kita tidak akan hanya memiliki 108 keajaiban surgawi. Aku berharap bahwa kita akan memiliki lebih banyak lagi. Dan lebih banyak adipati surgawi juga. Pada saat yang sama, semua orang akan memproklamasikan kemuliaan Grandmaster besar, berterima kasih padanya selamanya. Dan menawarkan sumpah kesetiaan yang tak berakhir. Saat suaranya bergema dengan volume gemuruh di Heaven Master Hall. Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya untuk menambah penekanan pada kata-katanya. Ini adalah rencana yang benar-benar ganas. Bab 788, Proklamasi Rahmat Universal. Itu adalah rencana jahat terus-menerus. Bahkan, itu sangat kejam sampai tingkat yang benar-benar mengejutkan, ke tingkat yang akan membuat banyak orang dipenuhi dengan kemarahan. Chen Haosong merasa hatinya terpukul oleh ratusan ribu baut kilat. Wajahnya jatuh, dia benar-benar terhuyung sedikit ketika dia berdiri di sana. Grand Heaven Master, kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Katanya, gemetar. Dia memiliki banyak ahli waris, dan jika rencana ini dilaksanakan, itu bisa menghancurkan seluruh klannya. Selain itu, tidak ada yang akan bisa memberontak terhadap Grand Heaven Master karenanya. Lagi pula, dia bukan orang yang akan mengambil sumber daya. Kekacauan yang akan mengakibatkan masing-masing dan setiap klan akan memaksa mereka semua untuk melakukan segala daya mereka hanya untuk tetap stabil. Pada akhirnya, itu pada dasarnya akan mengambil semua klan terbesar dan menguranginya menjadi puluhan klan yang lebih kecil. Tanpa klan yang mampu mempertahankan posisi dominan, akan sulit untuk bahkan menyatakan seperti apa situasi politik di tahun-tahun mendatang. Chen Haosong bahkan tidak berani memikirkannya. Bai Hao ini benar-benar kejam. Dia mengutuk ke dalam. Kenapa dia tidak pergi dan mati saja? Rencana jahat ini jelas merupakan perpanjangan dari penggeledahan. Namun, yang akan menghancurkan klan bukanlah Bai Xiaochun, itu adalah anak-anak di klan, dan orang-orang di klan yang setia kepada mereka. Bai Xiaochun meminta untuk menyerahkan pisau tajam kepada anak-anak bajingan dan anggota garis keturunan langsung yang tidak memiliki hak suksesi. Kemudian dia ingin mereka mengangkat pisau itu di atas kepala klan secara keseluruhan. Itu adalah rencana yang sangat licik.
Itu akan menabur kekacauan di dalam semua bangsawan dan aristokrasi dengan mengubah klan pada diri mereka sendiri secara internal. Orang-orang yang saat ini memegang kekuasaan akan terbakar parah, dan tidak ada orang lain. Bagaimanapun, semua anak-anak adalah anggota dari garis keturunan langsung, dan membawa darah yang diperlukan dari klan. Tanpa memusnahkan semua keturunan, setiap markis, adipati, atau raja yang diberikan tidak akan mampu menyelesaikan semua konflik yang dihasilkan dengan lancar. Sebaliknya, itu akan menjadi anugerah bagi anak-anak haram dan anak-anak lain tanpa hak suksesi. Meskipun orang-orang seperti itu biasanya mendapatkan akses ke sumber daya budidaya yang lebih baik daripada rata-rata petani, itu tidak seberapa dibandingkan dengan penerus sejati. Sebagian besar, mereka hanya mendapat sedikit manfaat dari kekayaan besar klan mereka. Tetapi jika rencana ini dilaksanakan, semuanya akan berubah. Setiap orang akan memiliki akses yang sama ke kekayaan, penerus, non-penerus, dan bajingan. Bagaimana mungkin orang seperti Chen Haosong tidak menjadi gila? Bagaimana mungkin mereka tidak dengan penuh semangat menentangnya? Tentu saja, yang paling tidak beruntung dari semua, adalah penerus yang ditunjuk saat ini. Mereka akan menderita pukulan dahsyat, dan masa depan mereka pada dasarnya akan hancur. Orang hanya bisa membayangkan betapa mereka akan membenci Bai Xiaochun. Kebencian apapun yang mereka rasakan akan meningkat secara eksponensial, dan akan menembus sumsum mereka. Adapun orang-orang yang saat ini berkuasa, mereka akan berseluncur di es yang lebih tipis. Semua kekayaan yang telah mereka bekerja sangat keras untuk membangun, semua tabungan mereka, akan dibagi dalam klan. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengatakan apakah mereka dapat terus menikmati kemuliaan mereka sebelumnya. Selain itu, orang-orang seperti itu kemudian akan dipaksa untuk menonton tanpa daya ketika penerus yang mereka pilih bertengkar dan berkelahi dengan anak-anak lain. Kebencian mereka untuk Bai Xiaochun akan mencapai ketinggian yang menjulang, ke titik di mana mereka tidak menginginkan apapun selain minum darahnya, makan dagingnya, dan menghancurkan tulangnya sampai berkeping-keping. Sebelumnya, Bai Xiaochun adalah pisau berbahaya yang bisa diarahkan pada siapapun, itulah sebabnya semua orang menginginkannya mati. Tapi sekarang, pisau itu mengancam semua orang. Ini benar-benar gila, kata Duke Surgawi berjenggot, menggigil berlari naik turun tulang punggungnya. Meskipun dia setia kepada Grand Heaven Master, pemikiran belaka tentang betapa mengerikannya rencana ini membuatnya sangat ketakutan terhadap Bai Xiaochun. Kulit kepala kesemutan karena ketakutan, dia menggenggam tangan ke arah Grand Heaven Master dan membungkuk dalam-dalam. Grand Heaven Master, kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Adapun Grand Heaven Master, dia duduk di sana di singgasananya, bernapas dengan goyah, yang merupakan hal yang langka. Saat dia melihat Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa Bai Xiaochun akan datang dengan rencana seperti ini. Dari awal hingga akhir, dia telah menjelaskan semuanya dengan sangat detail. Sejauh Grand Heaven Master prihatin, tidak ada downside. Dan sisi positifnya, deskripsi yang sangat sulit. Itu adalah plot yang dibuat khusus untuknya. Meskipun itu tidak harus menyelesaikan masalah pengeluaran militer, itu akan menyelesaikan inti masalahnya. Keserakahan kaum bangsawan dan aristokrasi akan berakhir. Selanjutnya, setiap keuntungan yang mereka hasilkan di masa depan akan didistribusikan secara merata, yang akan mengarah pada penguatan keseluruhan dinasti Ark Emperor secara keseluruhan. Plus, semua orang yang mendapat manfaat dari pengaturan baru akan sangat setia kepada Grand Heaven Master, yang akan menjadi sumber dari segala yang mereka peroleh. Pada saat yang sama, itu akan mencegah salah satu klan menjadi begitu kuat sehingga mereka akhirnya bisa mengancam posisinya. Mata Grand Heaven Master bersinar terang. Sebelumnya, satu-satunya kegunaan yang ia temukan di Bai Xiaochun adalah bagaimana ia menyebabkan keributan besar, menyulut ketakutan ke aristokrasi, dan memaksa Kaisar Agung untuk melakukan meditasi terpencil. Dia juga mendorong Grand Heaven Master ke puncak kekuatannya saat ini. Tapi sekarang, dia memikirkan kembali semua kekayaan yang telah dikirim Bai Xiaochun kepadanya selama penggeledahan klan, dan segera mengerti poin utama dari argumen itu. Dan kemudian, roda gigi di kepalanya mulai berputar. Sekarang dia memikirkannya, simpanan cadangan klan ini, benar-benar besar. Dia juga memahami bahwa keadaan yang sangat ekstrim di mana dia telah memusnahkan 18 mukjizat surgawi baru-baru ini sangat unik. Di waktu lain, mereka kemungkinan akan menyebabkan pemberontakan.
Lebih jauh lagi, mengeluarkan 18 mukjizat surgawi adalah batas kemampuannya. Jika dia melanjutkan dengan tindakan seperti itu akan menyebabkan pemberontakan total. Itulah alasan lain mengapa dia berencana untuk mengusir Bai Xiaochun, untuk memuaskan amarah massa. Tetapi rencana yang baru saja disajikan itu tanpa cacat. Dia tidak harus mengambil risiko apapun, dan akan keluar sebagai pemenang tanpa harus bertarung. Dia bisa membongkar aristokrasi dengan nyaris tanpa usaha. Jika rencana itu dilaksanakan, bukan saja orang tidak akan dapat menggunakannya sebagai alasan untuk memberontak, tetapi kebanyakan orang akan senang karenanya. Seperti yang dikatakan Bai Xiaochun, rasa terima kasih mereka yang mendalam akan diberikan kepada orang yang telah memberi mereka kesempatan terbesar dalam hidup mereka, Grand Heaven Master. Mendukungnya sama dengan melindungi diri mereka sendiri. Adapun kemungkinan beberapa faktor yang tidak diketahui ikut bermain, Grand Heaven Master yakin bisa menangani mereka. Dengan pemikiran seperti itu dalam benaknya, Grand Heaven Master memandang Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan pujian. Pada saat ini, ia menyadari bahwa rencananya sebelumnya untuk menyingkirkan Bai Xiaochun tidak masuk akal. Dia jenius yang langka, dia dapat memotong musuh, menangani hal-hal penting, dan mengedepankan rencana dan ide yang bagus. Hatinya mulai berdebar, dan segera, ia tidak bisa menutupi kesenangannya. Dia mulai tertawa terbahak-bahak, tawa yang mengisi dua adipati surgawi dengan teror yang luar biasa. Grand Heaven Master, kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tolong pertimbangkan kembali, Grand Heaven Master. Bai Xiaochun benar-benar mengabaikan dua adipati surgawi, dan fokus sepenuhnya pada Grand Heaven Master. Dan ketika dia melihat pujian di mata pria itu, dan mendengar tawanya, dia menghela napas lega. Dia juga tahu, bahwa dia tidak hanya menyelesaikan krisis besar, dia juga mendorong dirinya sendiri ke ketinggian kekuasaan yang baru. Namun, dia tidak merasakan sukacita. Jantungnya masih sedingin mata, dan aura pembunuhannya terus tumbuh lebih kuat. Tunggu sebentar, Haur. Tertawa, Grand Heaven Master mengabaikan dua adipati surgawi dan berbalik ke Bai Xiaochun. Berkat bagi semua makhluk hidup. Kebaikan ilahi dari atas. Dari manusia ke para bangsawan, klan Wildelander tidak akan lagi dibagi berdasarkan usia atau garis keturunan. Semua kekayaan akan didistribusikan secara merata. Sebut saja proklamasi rahmat universal. Ini adalah hal yang luar biasa bagi dinasti Ark Emperor. Bahkan, aku akan mendukung pengaturan baru sendiri. Biarkan itu dimulai di Heaven Master Manor, dan menyebar untuk mengisi seluruh dinasti. Markuise Surgawi, Adipati Surgawi, Raja Surgawi, semua akan patuh. Sambil terus tertawa terbahak-bahak, Grand Heaven Master bangkit dengan bersemangat dari singgasananya. Bai Hao, dengar perintahku, katanya, melambaikan tangannya secara dramatis. Hamba rendah hati kamu menunggu perintahnya, kata Bai Xiaochun tegas. Selanjutnya, kamu akan memerintahkan 5.000 pasukan dalam peran kamu sebagai komisaris inspeksi. Kamu juga akan bertanggung jawab untuk menegakkan proklamasi Universal Grace. Ambil cuti dan mulai bekerja. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya, menyebabkan Bai Xiaochun dan Chen Haosong memudar dari Heaven Master Hall. Hanya Duke Surgawi berjanggut yang tersisa, mengerutkan kening dan mendesah pahit. Dia tahu bahwa tidak ada cara untuk mengubah apa yang terjadi, dan bahwa rencana itu sebenarnya sangat cocok untuk Grand Heaven Master. Mengambil beberapa langkah ke depan, dia menggenggam tangan dan membungkuk. Grand Heaven Master, kamu tidak bisa membiarkan anak itu hidup-hidup. Dia benar-benar berbisa, makhluk buas yang mencabuli klan. Pertama adalah masalah pengorbanan leluhur, dan sekarang ini. Para bangsawan dan bangsawan semuanya membencinya. Bahkan aku tidak bisa menahan rasa dingin di hati aku. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan tentang identitasnya. Aku pikir ada peluang kuat, bahwa dia sebenarnya Bai Xiaochun. Hatinya benar-benar tidak mengenal batas ketika sampai pada kejahatan. Jelas, Duke Surgawi berjanggut ini benar-benar ketakutan oleh rencana Bai Xiaochun. Akan ada banyak orang yang mendukung pengaturan baru ini. Putra bajingan dan pembudidaya garis keturunan tambahan akan menjadi liar dengan sukacita. Yang terburuk dari semuanya adalah pewaris yang sombong, dan yang terpilih yang sudah memiliki masalah dengannya. Dia pada dasarnya membunuh mereka dengan prosi.
Bab 789, Thrower mayat perak lapis baja. Grand Heaven Master tersenyum, dan sinar yang dalam muncul di matanya. Ini bukan masalah dia menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotornya untuknya. Dia jadi gila mencoba menemukan budak jiwanya. Petik 2 titik titik. Budak jiwa, kata Duke Surgawi berjanggut terkejut. Seseorang baru saja menangkap budak jiwanya. Siapapun yang tahu bagaimana melakukannya dengan cara yang benar sehingga aku tidak akan menyadarinya tepat waktu. Selain itu, tidak ada bukti yang tertinggal. Duke Surga berjenggot jelas tertegun. Lihatlah siapa yang melakukannya. Grand Heaven Master tahu bahwa siapapun yang telah melakukan perbuatan itu telah merencanakan padanya untuk tidak ikut campur. Dan kebenarannya adalah, sebelum Bai Xiaochun mengungkapkan rencananya, dia tidak akan melakukannya. Tapi sekarang dia ragu-ragu. Duke berjenggot itu ragu-ragu hanya sesaat. Aku curiga hanya mereka yang bisa melakukan hal seperti ini. Hamba rendah hatimu, akan segera memeriksanya. Dia berhenti, lalu menambahkan, namun, aku masih berpikir Bai Hao adalah perencana kejam yang tidak boleh dibiarkan hidup-hidup. Petik 2 titik titik. Kamu hanya melihat hal-hal di permukaan, kata Grand Heaven Master dengan senyum yang sangat cerdas. Raja hantu raksasa hanya memiliki seorang putri tunggal, dan oleh karena itu, rencana Bai Hao tidak akan memengaruhinya. Fakta bahwa rencananya melindungi Raja hantu raksasa menunjukkan bahwa ia tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika dia adalah tipe yang benar-benar tidak tahu berterima kasih, aku tidak akan berani menggunakannya. Namun, mengingat dia, aku pikir aku akan memberkati dia sama seperti yang dimiliki Raja hantu raksasa. Jika dia mengikuti Raja hantu raksasa, prospeknya akan terbatas. Tetapi jika dia mengikuti aku, dia tidak akan memiliki batasan seperti itu. Dia benar-benar belati yang kejam, tetapi yang penting adalah aku memegangnya di tanganku. Raja hantu raksasa tidak memenuhi syarat, hanya aku yang melakukannya. Raja hantu raksasa berusaha menyatukannya dengan Zhou Zimo, kan? Yah, dia suka Chen Manyao, jadi jika dia mengelola urusan yang akan datang ini dengan benar, maka aku akan memberinya tangannya. Setelah itu, dia bisa menjadi anak tiriku. Meskipun Grand Heaven Master tidak berbicara dengan suara keras, ada sesuatu yang sangat bermakna bagi kata-katanya. Sebagai tanggapan, Duke Surgawi berjanggut hanya menyuarakan persetujuannya dan pergi. Sementara itu, Bai Xiaochun telah muncul di luar istana kekaisaran, raut wajahnya sangat suram, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan aura pembunuhannya mendidih. Dia tampak seperti sudah gila, dan sekarang sangat terluka sehingga dia tampak siap untuk membentak dan membunuh seseorang pada saat itu juga. Dia mengirim sebuah pemikiran, yang menyebabkan pasukannya dari pasukan mayat terbang, bersama dengan Zhou Yixing, yang merasa sangat khawatir. Tanpa satu kata pun ia mengikuti Bai Xiaochun sepanjang perjalanan kembali ke inspeksi Manor. Dia mencapai tempat itu dengan kecepatan yang menyilaukan, dan bukannya turun dan mendarat di dalam, dia melayang di udara di atasnya dan mengeluarkan medali perintahnya. Setelah mengirimkan akal ilahi ke dalamnya, gambar daerah di bawah istana muncul di pikirannya. Dia melihat lebih dari 90.000 peti mati, semuanya terlihat dengan sangat terperinci, dan dikelilingi oleh aura yang menyeramkan dan dingin. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengirim akal ilahinya menyapu mereka, memilih 2.000 dan berkata kepada mereka, bangun. RUUUMBLE. Suara-suara intens yang keluar dari Manor menyebabkan tanah bergetar dan langit menyala dengan warna-warna cerah. Hampir semua penanam jiwa di daerah itu bisa merasakan apa yang terjadi. Sesuatu terjadi di inspeksi Manor lagi. Apa awan hitam itu? Surga, aku tidak percaya bahwa banyak peti mati terlihat. Bagaimana ini mungkin? Bukankah semua orang berbicara tentang bagaimana Bai Hao dalam masalah besar? Petik 2 titik titik. Di tengah keributan yang terjadi, beberapa orang terbang ke udara dan melihat apa yang tampak seperti awan hitam di atas inspeksi Manor, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Bahkan ketika segala sesuatu di daerah itu bergetar, peti mati itu mulai berputar-putar di udara. Ada 2.000 dari mereka, pemandangan yang mengejutkan, namun hal-hal belum berakhir. Pada titik ini, peti mati mulai terbuka, dan banyak pasukan mayat hitam lapis baja muncul dari dalam mereka. Yang patut dicatat adalah fakta bahwa 5 peti mati itu unik. Semua dari mereka memiliki desain hiasan pada mereka, dan untuk yang terakhir dari grup itu, warnanya berbeda, perak.
Dari dalam 4 peti mati pertama itu muncul, pasukan mayat hitam lapis baja yang memiliki basis budidaya setengah dewa. Namun yang paling mengejutkan adalah sosok yang muncul dari peti perak, seorang penanam jiwa setengah baya dengan baju besi perak. Sama seperti semua pasukan mayat lainnya, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, dan dia dikelilingi oleh udara dingin yang mengejutkan. Namun, begitu dia membuka matanya, guntur bergemuruh di udara di atas, dan fluktuasi deva muncul darinya. Pada saat yang sama, medali perintah di tangan Bai Xiaochun bergetar beberapa kali. Ada sesuatu yang benar-benar keras kepala dan pantang menyerah pada prajurit lapis baja perak ini yang diidentifikasi dan dihubungkan dengan medali perintah. Ketika fluktuasi deva meletus, aura pembunuh pria kekar itu meletus, dan itu sangat kuat sehingga segera menyebabkan sekitar 5.000 tentara lainnya gemetar, seolah-olah mereka sangat lemah. Adapun 9 pasukan mayat setengah dewa, mereka juga gemetar. Satu-satunya yang tidak melakukannya adalah satu polisi mayat yang selalu menemani Bai Xiaochun. Saat dia melihat ke atas, matanya bersinar dengan cahaya yang aneh, dan dia juga meletus dengan fluktuasi mengejutkan dari seorang dewa. Jelas, dia dan pasukan mayat lapis baja perak itu sama-sama cocok. Semua orang yang melihat itu tersentak dan benar-benar terkejut. Surga, dia memiliki 2 pasukan mayat deva, 9 setengah dewa, dan 5.000 pasukan yang kuat. Petik 2. Sialan, siapapun yang mengatakan bahwa Bai Hao dalam kesulitan jelas-jelas hanya mencoba untuk memulai rumor. Dia tidak dalam masalah apapun. Dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Dia sudah berada di level yang sama dengan komisaris inspeksi sebelumnya, He Ming. 5.000 prajurit mayat. Petik 2. Itu tingkat kekuatan yang sama dengan 4 Raja Surgawi dan Grand Heaven Master. Bai Hao adalah sosok nomor 1 di bawah alam demigod. Petik 2. Terkejut, orang-orang mulai mengeluarkan slip batu giok untuk menyebarkan berita. Sementara itu, Bai Xiaochun melayang di udara di atas inspeksi manor, memandangi 2 pasukan mayat paling kuat yang berhadapan. Jelas, prajurit mayat lapis baja perak itu tidak ingin dikendalikan. Dalam keadaan normal, Bai Xiaochun mungkin cenderung membicarakan hal-hal, dan mungkin mencari cara lain untuk mengirim pasukan mayat lapis baja perak untuk menyerahkan. Tetapi saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, dan berada dalam cengkeraman kegilaan. Ketegaran prajurit mayat berlapis perak hanya berfungsi untuk membuat saraf Bai Xiaochun gugup. Mata semakin dingin, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah mayat-mayat. Seketika, pasukan mayat kuaso Deva Realemnya meledak ke dalam aksi, seperti yang dilakukan 9 pasukan setengahnya. Aura pembunuh mengamuk ketika mereka menyerang pasukan mayat-mayat lapis baja perak. Tentu saja itu tidak cukup. Sisa dari pasukan 5.000 orang kuat semua melolong saat mereka menyerang bersama dengan yang lain. Gemuruh booming segera memenuhi udara. Saat ini, tidak masalah bahwa pasukan mayat berlapis perak itu adalah dewa, ia hanya bisa bertahan selama dibutuhkan dupa untuk dibakar, lalu ia terbanting ke tanah. Pada awalnya, dia masih tampak menantang, tetapi yang paling kuat dari pasukan mayat lapis baja hitam menamparnya dengan kemampuan ilahi lainnya. Di mana dia menggigil dan akhirnya menunjukkan kepatuhan. Dengan itu, Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya dan tidak lagi memperhatikan masalah pasukan mayat. Berkedip-kedip bergerak, dia menuju ke ruang meditasi terpencil, di mana dia duduk bersila dan menutup matanya. Dia sedang menunggu pengumuman resmi proklamasi Universal Grace. Dari apa yang bisa dia tebak, itu tidak akan lebih dari beberapa jam sebelum itu terjadi. Proklamasi rahmat universal, pasti akan mengguncang seluruh kota, dan segera mengejutkan semua bangsawan dan aristokrasi di Willlands. Lebih jauh, berita bahwa ia memiliki 2.000 tentara tambahan telah disaksikan oleh banyak orang di daerah Inspection Manor, dan ketika mereka mulai menyebarkan berita itu, semua aristokrasi di kota itu mendengar. Tunggu sebentar, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pikir dia dalam masalah dan tidak bisa membela diri. Ternyata, dia seagresif dulu. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Petik 2. Kenapa tiba-tiba aku punya perasaan yang sangat, sangat buruk? Sesuatu yang besar akan terjadi. Bab 790, Rahmat Universal dimulai. Munculnya sekelompok baru pasukan mayat di Inspeksi Manor adalah sumber kejutan bagi banyak orang,
terutama kaum bangsawan dan aristokrasi, di antaranya banyak spekulasi mulai menjadi liar. Ini tidak masuk akal. Bai Hao seharusnya terjebak dalam rawat tak terhindarkan. Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah mengundurkan diri sebagai komisaris inspeksi. Tapi sekarang, dia tidak hanya baik-baik saja, dia sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2 titik titik. Semua orang di Ark Emperor City benar-benar terguncang, dan kaum bangsawan dan aristokrasi segera menuangkan semua sumber daya yang mereka dapat untuk menyelidiki apa yang terjadi. Itu terutama berlaku bagi para pemimpin dari berbagai klan yang telah bersatu untuk menangkap Bai Hao. Meskipun mereka merasa ada yang tidak beres dengan situasinya, mereka tidak dapat menemukan penjelasan. Selain itu, mereka tidak berani membuat terlalu banyak adegan, dan dengan demikian hanya bisa menunggu, meredam spekulasi mereka sampai kebenaran terungkap. Orang-orang terpilih yang telah berkonflik dengan Bai Xiaochun semuanya menggertakkan gigi mereka dengan marah bahwa ia tiba-tiba melepaskan diri dari situasi yang mematikan. Dan bahkan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Kenapa dia tidak mati? Itu pasti gertak sambal. Hampir semua kultivator jiwa yang dipilih itu berasal dari garis keturunan langsung berbagai klan penting, dan banyak dari mereka adalah penerus yang dipilih oleh anggota klan yang lebih tua. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akses ke sumber daya budidaya dalam jumlah besar, dan telah mencapai tingkat budidaya saat ini. Ada banyak bajingan dan saudara kandung dan kerabat lainnya yang dikalahkan oleh kemuliaan mereka. Orang-orang yang sangat terpisah dari mereka baik dalam hal basis budidaya dan sumber daya yang mereka miliki. Tentu saja, orang-orang seperti itu masih anggota klan besar, dan dengan demikian melampaui pembudidaya jiwa biasa dalam banyak aspek. Tetapi dalam hal sumber daya budidaya, satu-satunya harapan mereka untuk benar-benar mendapat manfaat adalah untuk memastikan mereka menempel erat pada penerus yang dipilih di klan. Ini telah menjadi urusan dalam aristokrasi Willens selama beberapa generasi. Meskipun situasi sesekali muncul di mana orang-orang memberontak terhadap pengaturan klan mereka, mereka biasanya mengalami nasib buruk. Ketika Zhao Dongshan mendengar berita tentang Bai Hao, dia berada di sebuah halaman di klannya. Dia sangat marah sehingga dia menyerang pohon di dekatnya, yang hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang membumbui anggota klan terdekat lainnya. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menghindar ke samping, dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Banyak orang yang hadir adalah saudara dari Zhao Dongshan, banyak dari mereka bajingan. Di luar klan, mereka bisa bertindak dengan cara yang megah dan mendominasi, tetapi di dalam klan, mereka harus menundukkan kepala dan bertindak fawningly kepada penerusnya, Zhao Dongshan. Saat ini, wajah Zhao Dongshan sangat suram, dan matanya menyala dengan cahaya yang pantang menyerah. Bai Hao, geramnya dengan gigi terkatup. Dia takut Bai Hao, tetapi lebih dari itu, cemburu padanya. Bai Hao telah menginjak-injaknya dengan kaki dari Necromancer Kettle sampai ke Ark Emperor City. Selain itu, baru beberapa bulan sejak Bai Hao memaksanya untuk memberikan salam resmi seperti yang dilakukan seorang junior kepada seorang senior. Kemarahannya masih panas karena insiden itu. Namun, dia hanya bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya, setidaknya sampai Bai Hao benar-benar dikalahkan. Lagi pula, dia tidak bisa melupakan nasib Li Tiansheng. Aku menolak untuk percaya bahwa dia akan tetap berkuasa selamanya. Dengan marah mengibaskan lengan bajunya, dia memandang berkeliling pada saudara kandungnya yang telah lahir di luar nikah formal. Dia adalah orang yang pada dasarnya mudah tersinggung, dan karena dia adalah penerus yang ditunjuk dalam klan, dia sering bertindak secara sombong terhadap anggota klan lainnya. Kalian semua berbaris. Aku ingin melakukan sparring. Dia segera menuju ke salah satu anggota klan yang lebih muda, yang merupakan saudara kandungnya. Ekspresi pria muda itu berkedip, tetapi dia tidak berani menolak untuk bertarung. Namun, segera setelah dia bergerak, jelas bahwa dia tidak cocok untuk Zhao Dongshan. Ledakan terdengar, dan pemuda itu jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Ekspresi anggota klan lain berkedip, dan kulit kepala mereka geli ketakutan. Namun, mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Satu demi satu, lebih banyak ledakan dan tabrakan dapat terdengar ketika puluhan pembudidaya klan Zhao terlempar ke sana kemari, batuk darah. Sampah yang tidak berguna, kalian semua, teriak Zhao Dongshan. Meskipun kata-katanya membuat marah semua anggota klan lainnya, mereka tahu bahwa dia melampiaskan frustrasinya, dan bahwa mereka tidak memiliki pilihan untuk menolak. Mereka hanya harus bertahan. Zhao Dongshan sadar bahwa mereka hanya bertahan karena mereka tidak punya pilihan lain, namun, dia tidak peduli.
Dia adalah penerus klan, Markis Surgawi masa depannya. Tidak peduli seberapa marah anggota klan lainnya, mereka harus hanya menundukkan kepala mereka, supaya mereka tidak dituduh memberontak. Zhao Dongshan mendengus dingin dan bersiap untuk melampiaskan frustrasi yang lebih sedikit ketika, tiba-tiba, seberkas cahaya terang melesat ke arah mereka dari jarak yang cukup jauh. Itu tidak lain adalah seorang pelayan tua, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dan terengah-engah, seolah-olah dia baru saja mengalami beberapa cobaan yang mengerikan. Dia sebenarnya bersiap untuk terbang tepat di atas Zhao Dongshan dan langsung menuju ke pagoda surgawi. Namun, Zhao Dongshan mengerutkan kening dan berteriak, "Apa yang membuat kamu terburu-buru, Sun Fu? Bencana atau apalah?" Petik 2 titik titik. Pria tua itu rupanya tidak mendengarnya, yang menyebabkan sedikit gangguan pada bagian Zhao Dongshan. Bahkan, dia melambaikan tangannya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara ketika orang tua itu terlempar keluar dari udara. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya ketika dia melihat sekeliling, terkejut. Saat itulah dia memperhatikan Zhao Dongshan menatapnya dengan ekspresi muram. "Sesuatu yang besar telah terjadi, putra mahkota," kata lelaki tua itu dengan suara bergetar. Semua orang di luar membicarakannya. Grand Heaven Master akan mengeluarkan dekrit Dharmic, sesuatu yang disebut Proklamasi Universal Grace. Pada intinya, itu akan memaksa semua klan untuk mendistribusikan sumber daya mereka secara merata di antara semua ahli waris potensial di klan. Tidak masalah jika kamu seorang bajingan atau bukan penerus, selama kamu memiliki darah yang tepat di dalam diri kamu, kamu akan diperlakukan sama. Petik 2 titik titik. Zhao Dongshan merasa benar-benar dan benar-benar disambar petir. Rasanya terlalu tidak percaya untuk percaya, sedemikian rupa sehingga dia melangkah maju dan meraih pria tua itu. "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku tidak mengada-ada," kata pria tua itu, menggigil. Semua orang di luar membicarakannya. Zhao Dongshan baru saja akan mulai berteriak lagi ketika, tiba-tiba, suara lonceng terdengar dari Istana Kekaisaran, berdering untuk mengisi semua Ark Emperor City. Setiap kali bel berbunyi, itu berarti sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Ketika lonceng berdentang, sebuah suara yang suram terdengar, mencapai telinga semua orang di kota. Pendiri dinasti Ark Emperor pernah berkata, bahwa semua makhluk hidup harus diperlakukan sama. Mulai hari ini, dari pengadilan kekaisaran ke bawah, anak-anak klan, apakah mereka bajingan atau bukan penerus, akan memiliki akses yang sama ke kekayaan dan sumber daya klan mereka. Zaman keemasan baru akan dimulai untuk dinasti kekaisaran kita. Setiap orang yang mendengar kata-kata itu merasa seolah-olah hati mereka melompat-lompat di dada mereka. Zhao Dongshan terengah-engah, matanya bersinar karena tidak percaya ketika dia berdiri di sana dengan gemetar, pikirannya kosong. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling pada semua saudara kandungnya. Sebelumnya, mereka telah mengalihkan pandangan mereka, tetapi sekarang, mereka kembali menatapnya dengan mata menyala-nyala. Zhao Dongshan mengenali api itu adalah ambisi. "Mustahil, ini sama sekali tidak mungkin," katanya, menggigil. Sementara itu, semua klan lainnya di Ark Emperor City telah turun ke dalam kesunyian yang mematikan. Adapun Markuise Surgawi, ekspresi mereka berkedip, dan pikiran mereka merasa seperti mereka akan meledak. Proklamasi Universal Grace ini akan menjadi akhir dari dinasti. Ini tidak masuk akal. Apa yang menurut Grand Heaven Master sedang dilakukannya? Petik 2 titik titik. Sialan, sialan, ide siapa ini? Mengapa proklamasi Universal Grace ini terlihat seperti rencana yang kejam seperti yang terjadi pada hari pengorbanan leluhur? Petik 2 titik titik. Tanggapan langsung terhadap proklamasi Universal Grace adalah agar Ark Emperor City menjadi benar-benar diam. Tapi kemudian, keributan besar terjadi. Saat itulah kekuatan Dewa Penghancur Grand Heaven Master turun dari Istana Kekaisaran. Pada saat yang sama, aura dari 5 Adipati Surgawi bergabung dengan Grand Heaven Master untuk mengisi kota. Saat itulah Bai Xiaochun membuka matanya di dalam ruang meditasi terpencil di Inspeksi Manor. Perlahan bangkit, dia mengambil langkah maju untuk muncul di udara di atas manor, matanya yang merah menyala dengan cahaya dingin. Sambil mendesing lengan bajunya, dia dengan keras berkata, "Pasukan mayat, segera berkumpul. Waktunya telah tiba untuk menegakkan proklamasi rahmat universal." Petik 2 titik titik. Ketika suaranya terdengar, semua 5.000 mayatnya terbang, aura pembunuh menyala dengan kekuatan yang kuat. "Kita akan mulai dengan klan Markis Surgawi." Dengan itu, dia terbang ke udara, diikuti oleh pasukan mayat.
Tujuan pertamanya, klan Zhao. Bab 791, Bai Hao ini adalah orang gila. Bangsawan dan aristokrasi di Ark Emperor City sangat terguncang. Terlepas dari kenyataan bahwa Grand Heaven Master dan 5 adipati surgawi telah melepaskan tekanan luar biasa. Masih ada Marquise dan adipati surgawi lainnya yang terbang keluar dari klan mereka dan menuju ke istana kekaisaran untuk menawarkan salam resmi kepada Grand Heaven Master. Sejauh yang diperhatikan semua orang, proklamasi Universal Grace ini sangat jahat. Selain itu, semua orang percaya bahwa itu tidak boleh dibiarkan berlaku lama. Jika iya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, bahkan ketika Marquise Surgawi dan Adipati bergabung dengan pasukan untuk menuju ke Istana Kekaisaran, Bai Xiaochun memimpin pasukannya dari pasukan mayat ganas menuju klan Zhao. Dia dalam keadaan gila, bergerak dengan kecepatan tinggi, dan dengan demikian, tidak butuh waktu lama bagi 5.000 pasukan mayatnya untuk turun ke klan. Dikelilingi oleh pusaran hitam yang merupakan aura pembunuh mereka. Meskipun klan Zhao tampak damai dan tenang, anak-anak bajingan dan non-penerus garis keturunan tidak bisa lebih bersemangat. Setelah dekrit Dharmic Grand Heaven Master turun, ambisi yang terpaksa mereka sembunyikan sepanjang hidup mereka tiba-tiba berkembang, menyebabkan jantung mereka berpacu. Semua orang harus diperlakukan sama. Setiap orang memiliki akses yang adil ke sumber daya. Itu adalah prospek yang indah yang membuat semua orang terpengaruh penuh semangat. Satu-satunya yang marah adalah Zhao Dongshan, karena ia menyadari bahwa aset yang merupakan warisannya dengan benar akan segera dibagi rata di antara semua orang. Meskipun dia sangat marah sampai gila, dia tidak berani melawan perintah Grand Heaven Master. Semua harapannya tertuju pada ayahnya, yang telah pergi ke istana kekaisaran dengan Marquise surgawi lainnya. Ini bukan proklamasi Universal Grace. Itu adalah proklamasi tentang penggeledahan klan. Saat dia berdiri di sana menggertakkan giginya, dia menatap marah pada para bajingan dan pembudidaya garis keturunan tambahan. Dia baru saja mulai gelisah karena marah ketika Bai Xiaochun tiba. Dia melayang di udara di atas klan, ekspresi suram dan mata dingin. Seiring berlalunya waktu, kecemasan dan kegilaannya semakin kuat. Semua anggota klan di bawah yang menatap vortex hitam aura pembunuh mayat-mayat terkejut. Namun, banyak dari mereka sebenarnya sudah menunggu Bai Xiaochun muncul, dan merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Mereka merasa sangat berbeda dari terakhir kali Bai Xiaochun datang. Adapun Zhao Dongshan, dia mendongak, ekspresi berkedip, dan bersiap untuk berbicara. Namun sebelum dia bisa, suara dingin Bai Xiaochun terdengar untuk mengisi seluruh Zhao Clan. Grand Heaven Master telah berbicara. Dia telah mengeluarkan proklamasi Universal Grace, yang harus dipatuhi semua subjek dinasti, terlepas dari pangkat atau statusnya. Aku datang ke sini dalam peran aku sebagai komisaris inspeksi, untuk mewakili Grand Heaven Master dalam menegakkan proklamasi. Petik 2. Banyak terengah-engah lembut bisa terdengar di klan, banyak dari mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Anak-anak bajingan dan yang bukan penerus semuanya memandang dengan mata bersinar cerah. Wajah Zhao Dongshan jatuh lebih jauh, dan matanya melebar. Itu kamu, sialan, itu kamu. Rencana jahat ini adalah milikmu selama ini. Karena itulah kamu bisa mengkonsolidasikan kekuatanmu dengan Grand Heaven Master. Petik 2. Zhao Dongshan mengerti semuanya dalam sekejap. Lagi pula, itu bukan teka-teki yang sangat sulit untuk dipecahkan. Keributan baru-baru ini dari inspeksi Manor terjadi tepat sebelum proklamasi Universal Grace dikeluarkan. Jumlah pemikiran sekecil apapun dalam masalah ini akan mengungkapkan kebenaran yang mendasarinya. Kegilaan Zhao Dongshan, dan kebenciannya sebelumnya, membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bai Hao, kamu akan. Tetapi dia memilih waktu yang salah untuk bereaksi sedemikian rupa. Kegilaan di hati Bai Xiaochun sendiri telah mencapai titik bahwa ia bisa meletus dengan kekerasan brutal setiap saat. Kata Bai Xiaochun, cahaya dingin berkedip di matanya. Dia mengambil langkah ke depan, menghilang dan kemudian muncul kembali tepat di depan Zhao Dongshan. Tanpa ragu sedikit pun, dia lalu mengepalkan tangannya dan meninju. Serangan kepalan itu sepertinya dipenuhi dengan semua amarah yang ada di hatinya. Itu menyebabkan udara bergetar dan hancur, dan meskipun Zhao Dongshan yang terkejut berusaha mempertahankan diri, kecakapan pertempurannya jauh lebih rendah daripada Bai Xiaochun.
Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ia terlempar ke belakang beberapa ratus meter, di mana ia menabrak sebuah bangunan yang kemudian runtuh di atasnya. Meskipun beberapa anggota klan terdekat lainnya secara naluriah maju untuk ikut campur, kebanyakan dari mereka kemudian berhenti di tempat. Kemudian, mereka hanya menyaksikan dengan mata berkilauan ketika Bai Xiaochun mengambil langkah maju, menempatkannya tepat di tengah-tengah bangunan yang runtuh, tepat di depan Zhao Dongshan, yang telah berjuang keluar dari puing-puing. Mata Zhao Dongshan melebar ketakutan ketika menyadari bahwa Bai Xiaochun telah mengejarnya lagi, dan dia segera mencoba untuk mundur. Tapi Bai Xiaochun terlalu cepat. Tangannya meledak dengan kecepatan kilat untuk meraih leher Zhao Dongshan dan mengangkatnya ke udara. Kemudian, dia mengirim beberapa kekuatan basis kultivasi yang mengalir ke dia untuk menyegelnya. "Apakah kamu?" tanya Bai Xiaochun, matanya sedingin salju pertengahan musim dingin saat dia menatap Zhao Dongshan. Cara tatapannya menusuk mata Zhao Dongshan membuatnya tampak seperti dia mampu melihat semua rahasia di dalam dirinya. Jantung Zhao Dongshan segera mulai berdebar, dan dia mulai terengah-engah. Tanpa memikirkannya lagi, Zhao Dongshan berusaha berjuang bebas, tetapi tidak bisa. Kekuatan tangan kanan Bai Xiaochun benar-benar menakutkan. "Apa yang kamu bicarakan? Jangan melakukan apapun dengan terburu-buru." Petik 2 titik titik. Itulah yang dia coba katakan, tetapi sebenarnya tidak bisa. Satu-satunya hal yang keluar dari mulutnya adalah beberapa suara gemericik yang tidak jelas. Pada titik ini, perasaan krisis mematikan yang segera muncul telah muncul di dalam hatinya. Dia gila, pikirnya. Sial, Bai Hao ini adalah orang gila. Jantung Zhao Dongshan berdetak kencang di dadanya saat dia menyadari bahwa dia kemungkinan akan menjauh dari kematian. Bai Xiaochun menatap Zhao Dongshan sejenak, lalu perlahan-lahan menutup matanya. Ekspresi Zhao Dongshan tidak mengungkapkan apa-apa selain ketakutan akan kematian. Menimbang seberapa panasnya dia, jika dia terlibat dengan insiden dengan Bai Hao, maka fakta bahwa dia tahu sesuatu tentang hal itu akan bersinar di matanya. Jadi dia tidak terlibat di dalamnya. Pikirnya, kecemasannya meningkat. Namun, dia tidak membebaskan Zhao Dongshan. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat anggota klan muda di daerah itu, orang-orang yang jelas saudara kandung Zhao Dongshan. Proklamasi Universal Grace akan ditegakkan, dan aku di sini untuk mengawasi. Kamu semua harus memiliki akses yang adil dan setara ke sumber daya klan kamu. Orang-orang yang mendapat manfaat dari proklamasi adalah mereka yang tidak pernah memiliki harapan untuk menjadi penerus klan, dan mereka yang dilahirkan sebagai bajingan. Jika kamu menolak untuk mendukung proklamasi, maka satu-satunya orang yang akan kamu sakiti adalah diri kamu sendiri. Jika kamu menginginkan jumlah sumber daya yang tepat, maka aku ingin kamu memberitahu aku semua yang kamu ketahui tentang klan kamu. Ceritakan tentang orang tua kamu, anggota generasi tua, Markis Surgawi. Tingkat kekayaan klan kamu akan menentukan berapa banyak sumber daya yang kamu dapatkan. Semakin banyak kamu memberitahu aku, semakin banyak informasi yang aku miliki untuk catatan aku. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara merata. Dan pada akhirnya, kamu akan mendapatkan pembagian aset klan yang paling adil. Aku memiliki kekuatan untuk memberikan hadiah selama pelaksanaan proklamasi Universal Grace. Karena itu, siapapun di antara kamu yang memberi aku informasi paling banyak, akan mendapat hadiah terbesar. Seperti yang kalian semua tahu, semua ini untuk kentunganmu. Itu sebabnya, aku perlu tahu segalanya tentang klan Zhao. Dan kadang-kadang, aset klan bukanlah benda fisik, melainkan informasi, laporan, dan rahasia. Hal-hal seperti itu seringkali jauh lebih berharga daripada aset material. Anggota klan lainnya semakin bersemangat saat ini, dan mata mereka sudah bersinar dengan keserakahan. Mereka meledak dengan kegembiraan dan ambisi, ke titik di mana beberapa berada di ambang menjadi gila. Dari apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, mereka semua bisa mengatakan bahwa proklamasi Universal Grace benar-benar dikeluarkan untuk menguntungkan mereka. Jika mereka ingin mendapatkan bagian dari aset, maka penting untuk memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang dimiliki klan. Dan ketika sampai pada hal itu, tidak ada orang di luar yang bisa tahu sebanyak orang di dalam klan itu sendiri. Pada titik ini, teror Zhao Dongshan telah mencapai titik panik. Di satu sisi, ia takut prospek kematian, tetapi di sisi lain, jika orang mengambil aset klan, mereka pada dasarnya mengambil warisannya. Meskipun itu membuatnya gila, basis budidayanya telah tertutup rapat, dan ia secara fisik dipegang oleh Bai Xiaochun.
Dia tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat apa yang akan terjadi, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Bai Xiaochun bisa melihat betapa bersemangatnya semua orang. Melihat kembali ke Zhao Dongshan sejenak, dia kemudian melemparkannya ke gedung lain di dekatnya, yang juga runtuh di atasnya. Kemudian dia terbang, membawa 5.000 mayatnya bersamanya saat dia pergi ke target berikutnya, klan Markis Surgawi berikutnya. Saat dia pergi, Zhao Dongshan merangkak keluar dari puing-puing bangunan kedua, sedikit terhuyung-huyung saat dia melihat sekeliling pada semua wajah yang dikenalnya di sekitarnya. Ini adalah saudara-saudaranya, yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, mereka tampak seperti sekawanan serigala. Jantungnya bergetar, dan tiba-tiba, langit tampak gelap. Aku sudah selesai. Bab 792, Pembicaraan Kota. Bai Xiaochun mengambil tindakan pada waktu yang tepat. Saat keputusan Dharmic Grand Heaven Master dikirim, mengguncang Ark Emperor City dan menyebabkan semua Marveli Surgawi bersatu dan pergi ke Istana Kekaisaran. Itu adalah masa ketika para bangsawan dan aristokrasi benar-benar tidak stabil, dan karena itu, Bai Xiaochun menyapu mereka seperti angin badai. Para penerus diserang dengan rasa takut, dan para bajingan dan keturunan langsung yang bukan penerus ditunjukkan dukungan setia. Untuk yang terakhir, mereka sekarang memiliki pembenaran untuk menjadi ambisius, serta sesuatu yang bahkan tidak pernah bisa mereka impikan sebelumnya, harapan. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun tidak merencanakan waktunya sama sekali. Dia hanya cemas, dan tidak berani menunda lebih lama dari yang diperlukan. Dia akan muncul di klan bahkan jika Markuise Surgawi tidak pergi. Setelah semua, ia memiliki 2 pasukan mayat Deva, 4,5 dewa, dan 5.000 di tahap Naschen Sol. Dia bahkan bisa menyerang puri milik bangsawan surgawi, apalagi yang dari surga surgawi. Dengan kecepatan cepat dia mulai bergerak dari klan Zhao ke wilayah lain, menuju klan Markis surgawi lainnya. Ada sekitar 90 dari mereka, yang tersebar di seluruh Ark Emperor City. Hampir setiap wilayah di kota memiliki satu, dan segera setelah Bai Xiaochun tiba, ia akan segera mengambil tindakan dan mengambil pengganti klan yang ditunjuk. Dan dia akan menanyakan pertanyaan yang sama dari masing-masing. Apakah itu kamu? Dia menemani kata-kata dengan niat membunuh yang mengamuk, melemparkan ketakutan ke hati para penerus klan yang dia raih. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun, yang menyebabkan kegelisahannya tumbuh, dan suaranya menjadi lebih dipenuhi dengan amarah. Di setiap klan, ia akan berbicara dengan bajingan dan mengarahkan keturunan yang bukan penerus, mengulangi kata-kata yang pertama kali diucapkannya di klan Zhao. Satu-satunya perbedaan adalah dia mulai berbicara lebih banyak dan lebih langsung. Ceritakan semuanya tentang klanmu. Katakan padaku aset apa yang dimiliki klanmu. Ceritakan padaku tentang penghematan cadangan klanmu. Dan ceritakan tentang pergerakan pasukan klanmu. Adakah yang baru muncul? Apakah ada kegiatan yang mencurigakan di kalangan generasi tua? Apa yang telah dilakukan Markis Surgawi kamu? Ceritakan rahasia klan kamu, sumber daya tersembunyi kamu, laporan intelijen kamu. Semakin banyak kamu memberitahu aku, semakin besar bagian kamu. Siapapun yang memberitahuku yang paling akan menerima dukungan pribadi dari aku. Dia mengucapkan kata-kata seperti itu dalam klan demi klan. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, membuat jalan melalui semua 90 klan bukanlah sesuatu yang bisa dia capai dalam waktu singkat. Akhirnya, dia membagi pasukannya dari 5.000 pasukan mayat, mengirim mereka ke klan lain dengan instruksi eksplisit tentang apa yang harus dilakukan dan dikatakan. Tak lama kemudian, berita tentang apa yang terjadi merembes ke surga surgawi, yang menunggu di luar balai Heaven Master untuk melihat Grand Heaven Master. Mereka marah, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa menginjak kaki mereka dan kembali ke klan mereka untuk mencoba memulihkan ketertiban, yang lain tetap tertinggal dengan harapan mendapatkan audiensi dengan Grand Heaven Master. Tidak butuh waktu lama sebelum ambisi di hati para bajingan dan non-penerus mulai tumbuh seperti rumput liar di ladang. Markuise Surgawi yang menunggu mulai tumbuh lebih dan lebih cemas, dan terus-menerus mengirim dan menerima pesan untuk tetap up to date tentang apa yang terjadi di klan mereka sendiri. Fakta bahwa anak-anak mereka semua mulai menjadi benar-benar gila membuat hati mereka berdebar kencang. Bai Hao yang sia-sia ini. Dia yang membuat rencana jahat ini. Sial, sial, sialan. Ekspresi kegilaan muncul di wajah mereka ketika mereka menyadari bahwa segala sesuatunya telah mencapai titik tanpa bisa kembali.
Badai telah datang, dan menenangkan itu bukanlah tugas yang mudah. Begitu ambisi muncul di hati, mereka tidak bisa dihapus dengan mudah. Meskipun itu tidak akan sepenuhnya mustahil, untuk semua maksud dan tujuan, itu terjadi. Tidak ada dari mereka yang benar-benar bertemu dengan Grand Heaven Master, namun berkat Bai Xiaochun, klan mereka semua turun ke dalam kekacauan. Itu sudah lebih buruk dari invasi musuh. Beberapa klan lebih baik, tetapi bagi mereka yang benar-benar dalam kekacauan, masing-masing markuise surgawi mereka tidak punya pilihan selain kembali untuk memadamkan api pepatah. Pada saat pintu balai Heaven Master dibuka, hanya ada sekitar 20 keajaiban surgawi yang tertinggal, yang kemudian memasuki aula dengan kepahitan tertulis di wajah mereka. Mustahil untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka bicarakan, atau bagaimana Grand Heaven Master berhasil menenangkan mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka semua pergi, ekspresi tidak sedap dipandang di wajah mereka ketika mereka memilih untuk hanya memegang lidah mereka pada masalah ini. Pada saat itu sudah malam, dan Bai Xiaochun sedang menunggu dengan cemas di inspeksi manor. Pada titik tertentu, slip giok transmisinya bergetar, dan pesan mulai menyaring dari beberapa kontaknya yang paling penting di klan. Setelah keajaiban surgawi kembali, mereka memadamkan banyak kekacauan, dan melemparkan ketakutan ke dalam hati semua anak-anak mereka. Karena itu, Bai Xiaochun tidak mendapatkan banyak berita. Namun, dia tidak mau pasrah pada nasib. Hampir setiap hari, dia akan membawa pasukan-pasukannya keluar untuk mengunjungi klan, dan memperkuat ambisi yang telah mengakar di hati orang-orang di sana. Meskipun ia mengalami beberapa gesekan dengan berbagai keajaiban surgawi, mengingat ia memiliki 5.000 pasukan mayat atas perintahnya, ia tidak mengalami banyak kesulitan untuk menghadapinya. Lebih jauh lagi, dia menyuruh Zhou Yixing keluar dan menyebarkan lebih banyak informasi untuk meningkatkan kepercayaan anak-anak bajingan itu. Hal-hal seperti ini berlangsung selama 3 hari. Proklamasi Universal Grace masih berdiri, dan Grand Heaven Master sepertinya tidak akan membatalkannya. Terlepas dari ancaman markuise surgawi, slip giok transmisi Bai Xiaochun terus bergetar ketika lebih banyak informasi dan rahasia masuk. 3 hari lagi berlalu, dan keajaiban surga terus memadamkan kekacauan di klan mereka menggunakan segala macam metode. Beberapa menggunakan teknik berperasaan, yang lain lebih berdamai. Apapun yang mereka lakukan, itu melelahkan. Bagaimanapun, mereka tidak hanya harus bersiap untuk apa yang terjadi jika Bai Xiaochun muncul, tetapi mereka juga harus bekerja keras untuk mengendalikan urusan internal. Setiap orang yang terlibat memiliki darah klan di dalamnya, yang berarti bahwa tidak ada orang luar yang bisa diandalkan untuk meminta bantuan. Para markuise harus menangani semuanya secara pribadi. Beberapa dari mereka bahkan melakukan eksekusi. Karena itu, semakin banyak orang mulai bertindak secara rahasia. Akibatnya, slip giok transmisi Bai Xiaochun bergetar seiring meningkatnya frekuensi. Segera, ketika tersiar kabar bahwa beberapa mukjizat surgawi telah membunuh atau memenjarakan beberapa anak mereka secara brutal. Bai Xiaochun mengambil alih pasukan-pasukannya dan melawan mereka secara terbuka sebagai hukuman. Pertempuran membuat keajaiban surgawi lainnya berhasil, dan mereka bergabung dalam pertempuran. Namun, putra bajingan dari klan, yang telah ditindas dengan kejam selama lebih dari 10 hari berturut-turut, dan yang juga telah dihasut untuk beraksi oleh Zhou Yixing, akhirnya bergerak. Pada titik ini, kekacauan sejati meletus di banyak klan. Berbagai hal telah mencapai titik didih, dan semua Ark Emperor City sedang terguncang. Akhirnya, Grand Heaven Master mengambil tindakan untuk menghentikan pertempuran. Markuise surgawi tidak bisa khawatir tentang Bai Xiaochun lagi, dan kembali ke klan mereka untuk mencegah lebih banyak kekacauan meletus. Tentu saja, semuanya hanya tenang di permukaan. Klan penuh dengan aktivitas, dan pada saat yang sama, slip giok transmisi Bai Xiaochun mulai bergetar hampir tanpa henti. Ada lebih dari 10.000 bajingan dan non-penerus garis keturunan langsung lainnya yang mengiriminya pesan. Klan aku memiliki 3.700.000.000 porsi obat jiwa. Yang mulia Bai Hao, klan aku memiliki ruang harta rahasia. Biasanya, hanya penerus yang diizinkan masuk. Petik 2. Aku pernah melihat markis surgawi kita dengan jiwa dewa. Itu tipe logam. Petik 2. Klan aku memiliki pasukan pribadi yang kuat 100.000 orang. Meskipun bajingan dan keturunan langsung non-penerus lainnya semuanya tampak terguncang, mereka diam-diam menjadi gila, dan mulai mengungkapkan semua rahasia klan mereka kepada Bai Xiaochun. Sekarang, Bai Xiaochun pada dasarnya memiliki mata-mata di semua klan.
Dan tak lama, dia tidak hanya tahu semua yang terjadi di klan, tetapi juga bisa secara langsung mempengaruhi jalannya peristiwa. Bab 793, Klan Adipati Surgawi. Banyak anak-anak bajingan dan keturunan garis keturunan langsung yang tidak pernah membenci Bai Xiaochun di masa lalu. Tetapi sekarang, dia berdiri di sisi mereka, dan bahkan mewakili mereka. Sebagai orang yang memberlakukan proklamasi Universal Grace, mereka semua berada di tim yang sama. Bukannya tak satu pun dari surga agung yang berpikir untuk menentang perintah itu. Namun, seiring berjalannya waktu, aspek yang benar-benar ganas dari proklamasi Universal Grace hanya menjadi lebih jelas. Setiap klan memiliki satu penerus. Namun, Markuise Surgawi adalah semua orang dengan basis budidaya yang mendalam, serta banyak istri dan selir. Wajar jika mereka memiliki banyak anak. Selanjutnya, semua anak-anak itu adalah anggota klan mereka. Dan sekarang, semua bajingan dan garis keturunan langsung yang bukan penerus berada di pihak Grand Heaven Master. Kecuali jika Surgawi benar-benar memusnahkan garis keturunan mereka sendiri, kerusuhan di dalam klan mereka tidak akan pernah benar-benar padam. Dan tidak ada cara mereka bisa menentang perintah dalam pemberontakan. Lebih jauh, dalam analisis terakhir, proklamasi Universal Grace menyimpan semua sumber daya klan di dalam klan itu sendiri, dan juga dalam garis keturunan berbagai keajaiban surgawi. Dengan demikian, Grand Heaven Master hanya bisa dikatakan bertindak wajar. Keadilan dan alasan ada di pihaknya, dan dengan demikian, semua orang mendukungnya. Dengan demikian, sifat yang benar-benar ganas dari seluruh rencana terungkap. Dan yang lebih mengerikan, adalah warga biasa dari Ark Emperor City. Kaum bangsawan dan aristokrasi sangat jauh dari rakyat jelata. Karena itu, ketika proklamasi Universal Grace diumumkan, rakyat jelata mendukungnya. Meskipun itu tidak akan menguntungkan mereka secara langsung, mereka umumnya iri pada bangsawan dan aristokrasi, dan terutama para penerus. Karena itu, mereka sangat senang melihat semua orang di kalangan bangsawan dan aristokrasi diperlakukan sama. Ini akan segera menyebabkan orang-orang yang sangat kuat jatuh, dan meskipun mereka mungkin akan menjadi terkenal lagi, perbedaan antara mereka dan orang-orang biasa akan sangat berkurang. Dengan demikian, warga biasa di dinasti kaisar-kaisar sangat senang dengan apa yang terjadi. Selain itu, mereka mendukung Grand Heaven Master lebih dari sebelumnya. Sekali lagi, prestise Grand Heaven Master naik ke level yang lebih tinggi, level yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, dia sekarang dalam posisi untuk dengan lancar membangun dinasti barunya sendiri jika dia mau. Itu memenuhi keajaiban surgawi dengan ketakutan dan kepahitan. Markuise Surgawi semuanya adalah perencana besar, dan oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari betapa mengerikannya proklamasi Universal Grace. Namun, kesadaran itu tidak berguna bagi mereka. Mengetahui fakta dan mampu melakukan sesuatu tentang mereka, adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika Bai Hao benar-benar datang dengan ide ini, maka dia benar-benar menakutkan. Kemampuannya untuk membuat kerajinan dan rencananya bahkan bisa menakuti hantu dan dewa. Dia adalah seorang ahli yang lengkap dalam memanipulasi orang. Petik 2. Orang seperti apa kamu harus datang dengan rencana jahat seperti ini? Tunggu sebentar, Bai Hao ini terlahir sebagai bajingan. Sialan, aku bertaruh dia datang dengan ide ini sepanjang jalan kembali di Giant Ghost City, di Bai Clan. Petik 2. Namun, badai baru saja dimulai. Banyak hal telah dimulai di Ark Emperor City, tetapi mereka segera menyebar ke bagian lain dari Willlands. Bukan hanya klan Markis Surgawi yang terpengaruh. Banyak klan ahli nujum meletus menjadi kekacauan. Dan orang yang bertanggung jawab untuk semua itu adalah Bai Xiaochun, yang saat ini duduk bersila di inspeksi manor. Dia tidak melakukan apa-apa untuk menutupi kelelahan di matanya. Hingga saat ini, ia masih belum beristirahat. Sebagai gantinya, dia membaca setiap pesan yang datang padanya, menganalisisnya dan berharap mengumpulkan petunjuk yang dia temukan. Sekitar setengah bulan telah berlalu sejak Bai Hao hilang. Dan kegilaan Bai Xiaochun telah menjadi seperti lautan api yang mengamuk yang mengancam akan membakar baik orang-orang di sekitarnya maupun dirinya sendiri. Dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkan Bai Hao dan keselamatannya. Sayangnya, tidak ada informasi yang ia terima sampai saat ini yang dapat membantu. Dia sangat khawatir dan sakit hati,
ke tingkat yang belum pernah dia alami sebelumnya. Satu-satunya waktu ia bisa menjaga napas tetap lurus dan auranya tetap adalah ketika ia tenggelam dalam mencari petunjuk. Meskipun dia memiliki banyak informasi yang tersimpan di slip gioknya sekarang, tidak ada yang komprehensif. Dia tahu bahwa harapan menemukan Bai Hao beristirahat untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk. Api liar yang disebabkan oleh proklamasi Universal Grace, perlu membakar sedikit lebih panas. Dengan itu, dia mendongak, memfokuskan pandangannya ke arah tertentu. Boroh 5 Ark Emperor City. Boroh 5 adalah lokasi klan Adipati Surgawi. Waktunya telah tiba untuk bergerak melawan Adipati Surgawi. Tidak hanya aku bisa mendapatkan informasi yang lebih baik, aku juga bisa menanamkan sedikit kepercayaan pada pengecut di sana. Sambil menggertakkan giginya, dia terbang ke udara, dan segera memimpin pasukan mayatnya menuju Boroh 5. Banyak orang memperhatikan, dan memperhatikan apa yang terjadi. Mata yang tak terhitung jumlahnya melacak pasukan-pasukan mayat ketika terbang melintasi langit, dan tak lama kemudian, orang-orang menyadari bahwa dia sedang menuju ke Boroh 5. Yang merupakan lokasi klan Adipati Surgawi. Pada saat itu, orang-orang mulai terengah-engah dalam kegembiraan. Klan Bangsawan Surgawi. Bai Hao ini terlalu berani. Dia benar-benar pergi ke klan Bangsawan Surgawi untuk menegakkan proklamasi Universal Grace. Petik 2. Saat percakapan itu berlangsung, 5.000 pasukan mayat turun ke Boroh 5, dengan Bai Xiaochun di posisi terdepan. Dia diapit oleh 2 pasukan mayat yang memunculkan fluktuasi deva, 1 di baju besi perak dan 1 di pakaian hitam. Berikutnya dalam prosesi adalah 9 pasukan mayat setengah dewa dalam baju besi hitam. Mereka bahkan tidak berhenti sejenak setelah memasuki Boroh 5. Mereka langsung menuju klan Bangsawan Surgawi. Bai Xiaochun samar-samar mengingat Adipati Surgawi ini sebagai seorang lelaki tua yang dengannya dia memiliki beberapa transaksi yang relatif ramah. Sayangnya, dia kehabisan pilihan pada saat ini. Saat dia mendekati klan, perisai cahaya yang bersinar tiba-tiba muncul untuk menghalangi jalannya. Sebuah wajah muncul di permukaan perisai, seorang pria parubaya yang menatap Bai Xiaochun dengan mata dingin. Komisaris Inspeksi, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan katakan. Namun, kamu tidak diizinkan melewati titik ini. Petik 2. Mata Bai Xiaochun menyipit saat dia melihat melalui perisai pada klan, di mana banyak anggota klan menatapnya. Meskipun mereka semua tampak tenang. Dia bisa melihat kilatan di mata beberapa orang yang mengungkapkan kepadanya bahwa bahkan banyak orang di klan Adipati Surgawi ini menantikan dampak proklamasi Universal Grace. Sayangnya, mereka tidak dapat bertindak dengan cara apapun karena kekuatan Duke Surgawi yang luar biasa itu sendiri. Setelah beberapa saat berpikir, Bai Xiaochun memilih untuk tidak mencoba menggunakan kekuatan. Dia hanya berdiri di sana dan memproyeksikan suaranya dengan basis budidayanya sehingga melewati perisai. Aku di sini atas perintah Grand Heaven Master, untuk mengawasi penegakan proklamasi Universal Grace. Klan Markis Surgawi dan klan Bangsawan Surgawi sama harus mematuhi. Bahkan 4 Raja Surgawi tidak dibebaskan. Sumber daya klan harus dibagi secara adil dalam klan. Apakah kamu bajingan, atau anggota garis keturunan langsung tanpa hak warisan, kalian semua? Dengan itu, dia melanjutkan dengan pidatonya yang biasa. Ketika dia selesai, pria parubaya tanpa ekspresi menatapnya dan berkata, sudah. Silakan lihat dirimu. Petik 2. Dengan itu, wajah pria itu menghilang, dan Bai Xiaochun ditinggalkan melayang di sana, sedikit kerutan di wajahnya. Setelah beberapa saat berlalu, dia berbalik dan menuju ke klan Duke Surgawi kedua. Setelah itu adalah yang ketiga, dan yang keempat. Tak lama, dia telah mengunjungi setiap klan antara Boroh 1 dan Boroh 5. Dia telah mengunjungi 9 klan Bangsawan Surgawi, dan mereka semua memperlakukannya dengan cara yang sama seperti yang pertama dia kunjungi. Tidak ada Duke Surgawi tunggal yang memungkinkan dia untuk memasuki klan mereka. Mereka mengizinkannya untuk berbicara di luar perisai pembentukan mantra mereka, dan kemudian tanpa basa-basi memintanya pergi. Itu semacam kerjasama, tapi sikap mereka meninggalkan Bai Xiaochun dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Adapun semua orang yang telah berkumpul untuk mengikutinya dan menonton pertunjukan, berbagai pemikiran mengalir di kepala mereka. Selanjutnya, anak-anak di berbagai klan juga menonton, dan itu menyebabkan hati mereka tenggelam. Jangan katakan padaku bahwa proklamasi Universal Grace tidak akan bertahan lebih lama. Mereka semua bertanya-tanya tentang potensi keuntungan dan kerugian yang ada.
Para bangsawan dan aristokrasi menyaksikan Bai Xiaochun dengan muram tiba di lokasi klan Adipati Surgawi terakhir, klan Chen. Klan Chen Haosong mengambil hampir setengah dari seluruh wilayah, dan memiliki pagoda Adipati Surgawi yang naik jauh lebih tinggi daripada pagoda Surgawi-Surgawi manapun. Semua orang di klan duduk diam menunggu. Adapun semua anak-anak klan, peristiwa yang terjadi di antara klan Markis Surgawi karena proklamasi Universal Grace sangat menarik bagi mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani bertindak. Bagaimanapun, perbedaan antara klan Markis Surgawi dan klan Bangsawan Surgawi bahkan sulit untuk diungkapkan. Kembali di pertumpahan darah awal, Grand Heaven Master telah mengakhiri 18 keajaiban Surgawi. Namun, tidak ada satupun Duke Surgawi yang terpengaruh. Secara umum, selama Adipati Surgawi tidak secara terbuka mengkhianati dinasti, posisi mereka tidak tergoyahkan. Mereka adalah dewa, dan apakah itu di Willlands atau wilayah Sungai Heavenspan, orang-orang seperti itu ada pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang lain. Saat Bai Xiaochun tiba di Chen Clan, perisai bercahaya muncul, mencegahnya masuk. Kemudian, sebuah suara menggema keras dan jelas. Berbicara, dan ketika kamu selesai, keluarlah dari sini. Cemoohan dan kebencian dalam suara itu tidak mungkin lebih jelas. Mata Bai Xiaochun menyipit saat dia melihat melalui perisai di pagoda Duke Surgawi, dan kemudian tiba-tiba, dia tersenyum. Itu adalah senyum dingin, senyum penuh dengan kegilaan yang tak terkendali. Bab 794, bahkan Duke Surgawi menggigit lidahnya. Penonton yang telah membangun memandang diam-diam. Fakta bahwa 10 Duke Surgawi bahkan tidak akan membiarkan Bai Xiaochun masuk adalah sesuatu yang menyebabkan berbagai macam pemikiran di pihak mereka. Berita telah menyebar, dan semakin banyak orang di Ark Emperor City memperhatikan apa yang terjadi. Di dalam perisai, banyak anggota Chen Clan memiliki ekspresi tenang di wajah mereka saat mereka melihat melalui perisai di Bai Xiaochun. Chen Xiong ada di sana. Dia adalah anggota garis keturunan langsung, tetapi tidak memiliki harapan untuk menjadi penerusnya. Di masa lalu, dia membenci Bai Xiaochun, tapi sekarang perasaannya telah berubah. Dia tahu jenis simpanan cadangan yang dibangun oleh klannya. Dan juga tahu bahwa jika itu dibagikan secara adil kepada seseorang seperti dia, bahwa satu bagian saja sudah cukup untuk menyebabkan banyak orang mengiler dalam kecemburuan. Dan pada dasarnya akan mendukungnya untuk hal itu. Sisa hidupnya, saat berbagai pemikiran serupa mengalir melalui kepala banyak anggota klan lainnya, Bai Xiaochun tersenyum dingin di sisi lain perisai, dan matanya terbakar kegilaan. Dia sudah tahu sejak awal bahwa klan Duke Surga akan jauh lebih sulit untuk ditangani daripada klan Markis Surgawi. Oleh karena itu, dia sudah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin, dan meninggalkan Chen Clan untuk yang terakhir. Lagi pula, dia telah bertengkar dengan klan ini sebelumnya. Rencananya selama ini adalah untuk melihat apa yang terjadi dengan klan lain, dan jika semuanya tidak berjalan dengan baik, menjadi gila pada klan Chen. Dan sekarang, dia bahkan tidak perlu mencari alasan. Sikap Chen Clan sudah cukup untuk membuatnya pergi. Menunjuk secara dramatis pada klan, dia berkata, pasukan tentara mayat, jatuhkan perisai pembentukan mantra itu. Rahang yang tak terhitung turun ketika orang-orang mendengar kata-katanya. Apakah itu orang-orang di klan Chen atau penonton yang telah berkumpul? Tidak ada yang bahkan memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum 5.000 pasukan mayat Bai Xiaochun melolong di bagian atas paru-paru mereka dan maju menyerang. Pasukan mayat berlapis perak bergerak sangat cepat, dan merupakan orang pertama yang membanting perisai. Bahkan ketika perisai bergetar, 9 pasukan mayat setengah dewa tiba, melepaskan kekuatan yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Hal-hal belum berakhir, meskipun. Selanjutnya datang sisa 5.000 pasukan, yang melepaskan semburan teknik magis dan kemampuan ilahi. Ini seperti perang, karena 5.000 serangan menjadi seperti gelombang besar yang menghantam perisai formasi mantra Chen Clan. Apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Teriak suara yang sama seperti sebelumnya, kecuali kali ini tidak ada cemoohan di dalamnya, hanya kemarahan. Adapun semua pembudidaya klan Chen di dalam, wajah mereka jatuh. Penonton memandang dengan keraguan. Bai Hao ini, dia. Surga, dia sebenarnya memerintahkan serangan pada klan bangsawan surgawi. Petik 2 titik. Aku tidak percaya dia berani melakukan hal seperti itu. Para penonton mulai menjadi sangat antusias, dan dengan cepat mulai menyebarkan berita ke seluruh kota.
Semua orang yang telah menonton acara bermain dari lokasi lain di Ark Emperor City memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Banyak markuise surgawi terbang keluar dari pagoda mereka dan memandang Chen Clan dengan ekspresi sangat tidak percaya. 9 adipati surgawi lainnya semuanya terkejut, dan mengirim aliran akal ilahi untuk mengamati apa yang terjadi secara langsung. Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada reaksi sama sekali yang dapat dilihat dari Istana Kekaisaran, mereka tumbuh lebih diam daripada sebelumnya. Anak-anak bajingan di klan semuanya sama terkejutnya dengan ayam kayu, dan satu pikiran mengalir di seluruh kepala mereka. Dia gila, bahkan jika perisai pembentukan mantra Chen Clan lebih kuat dari itu tidak bisa menahan lautan kemampuan ilahi seperti ini. Di bawah baterai, dengan cepat mulai terfragmentasi, dan akhirnya meledak. Kekacauan segera menyapu Chen Clan, dan raungan kemarahan menggema keluar dari pagoda Duke Surgawi. Apakah kamu memiliki keinginan mati, Bai Hao? Fluktuasi kuat melonjak keluar dari pagoda Duke Surgawi, bergegas maju untuk memenuhi lautan teknik magis dan kemampuan ilahi yang memasuki klan. Ledakan besar terjadi yang jelas terdengar bahkan di Istana Kekaisaran. Laut serangan menyerang hancur, dan 5.000 pasukan mayat didorong mundur, dengan pengecualian prajurit mayat lapis baja perak dan 9,5 dewa. Mereka semua menembak ke arah pagoda Adipati Surgawi. Sebelum mereka bisa tiba, udara di sekitar pagoda berputar secara dramatis ketika versi wajah Chen Haosong yang diproyeksikan muncul. Melihat pasukan mayat lapis baja perak dan pasukan mayat lainnya yang dipimpinnya, dia mengucapkan kutukan dengan suara berteriak. Membelah. Tiba-tiba, banyak gunung terbentuk dari udara tipis, turun dari atas untuk membanting ke pasukan mayat. Beberapa saat kemudian, wajah Chen Haosong terpelintir dan terdistorsi, dan kemudian sinar valet melesat keluar, menebas segala yang ada di jalurnya saat itu mengarah langsung ke Bai Xiaochun. Chen Haosong sebenarnya mencoba membunuh Bai Xiaochun. Namun, pada titik ini, fluktuasi deva bergulir dari pasukan mayat hitam lapis baja yang telah tinggal di belakang untuk mempertahankan Bai Xiaochun. Tanpa ragu sedikit pun, polisi mayat itu mengambil langkah maju dan meluncurkan serangan kepalaan ke arah sinar ungu. Cahaya itu hancur, dan pasukan mayat itu bergidik ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, seluruh lengan kanannya tercabik-cabik dari keberadaan. Jika dia memiliki tubuh dari daging dan darah, maka itu akan menjadi cedera yang sangat serius. Namun, pasukan mayat pada dasarnya tidak mungkin terluka secara permanen. Sesaat kemudian, daerah di mana lengan telah terputus mulai menggeliat dan tumbuh, ketika lengan baru muncul. Karena gagal menghancurkan Bai Xiaochun, Chen Haosong melangkah keluar dari pagoda Duke Surgawi, di mana ia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan hembusan angin ke pasukan mayat berlapis perak. Dan 9 lainnya yang mengikutinya. 9 pasukan mayat setengah dewa itu gemetar dan jatuh ke belakang, tapi yang ada di baju besi perak hanya mundur 1 langkah. Itu menyebabkan wajah Chen Haosong jatuh, dan dia bahkan mulai sedikit terengah-engah. Fluktuasi deva yang bergulir dari Chen Haosong tumbuh semakin kuat. Tidak pernah sebelumnya dia bisa menebak bahwa itu Bai Hao ini benar-benar berani menyerangnya dan klannya. Meskipun ada perselisihan di antara mereka di masa lalu, dia selalu berpendapat bahwa Bai Xiaochun hanya tampak seperti kekuatan yang harus diperhitungkan, tetapi sebenarnya hati pengecut. Dan sebagian besar menunjukkan keberanian palsu. Dia juga sampai pada kesimpulan bahwa meskipun dia bisa bertindak dengan cara yang kejam, dia terlalu menghargai hidupnya sendiri untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Oleh karena itu, tindakan tegas tiba-tiba Bai Xiaochun membuatnya merasa sangat terkejut. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan, Bai Hao? Katanya dengan dingin. Bai Xiaochun kembali menatapnya, melambaikan tangannya untuk menyebabkan semua pasukan mayat berhenti bergerak. Namun, niat membunuhnya hanya tumbuh semakin kuat. Mata Chen Haosong perlahan menyipit. Meskipun basis budayanya melampaui pasukan mayat lapis baja perak sedikit, dia tahu bahwa dia dikelilingi oleh sekelompok besar dari mereka, dan bahwa mereka semua memiliki tubuh yang tidak mati. Serta kemampuan lebih lanjut yang tidak diketahui. Dan itu belum lagi polisi kuasi mayat Deva Realem Bai Xiaochun. Semua dalam semua, itu adalah kekuatan yang mengejutkan yang diarahkan padanya. Ekspresi Bai Xiaochun sedingin es ketika dia melihat Chen Haosong. Kemudian dia mengambil langkah ke depan, dan yang lain, sampai dia melewati titik yang dulunya dipertahankan oleh perisai, dan sekarang berada di dalam klan Chen. Menurut proklamasi Universal Grace, setiap orang harus diperlakukan sama.
Anak-anak bajingan dari Kanchen, serta anggota garis keturunan langsung tanpa hak suksesi, dipersilakan untuk mengirimi aku informasi apa yang mereka ketahui. Aku akan menjamin bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dari aset klan. Itu adil dan adil. Jika kamu pengecut, dan jangan memanfaatkan kesempatan ini, jika kamu membiarkan distribusi menjadi tidak adil, dan membiarkan yang disebut penerus mendapatkan mayoritas aset, maka hasilnya akan jelas. Apa yang kamu dapatkan sedikit, juga akan diambil dari kamu. Saat ini, tidak ada dari kalian yang harus melakukan apapun. Hanya, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang klan kamu. Rahasia apa yang ada di sana? Sumber daya apa yang ada? Adakah yang baru muncul? Yang harus kamu lakukan adalah diam-diam menyampaikan kepada aku tentang masalah ini. Aku akan melakukan semua pekerjaan kotor. Meskipun Bai Xiaochun berbicara dengan tenang, itu juga dengan kekuatan besar, memungkinkan semua orang di klan Chen mendengarnya. Segera, hati banyak anggota klan mulai berpacu. Ekspresi tak sedap dipandang bisa terlihat di wajah Chen Haosong saat dia melayang di udara. Namun, ketika dia menatap istana kekaisaran dan sama sekali tidak melihat reaksi, dia menyadari bahwa tidak ada yang akan mengganggu acara hari itu. Setelah Bai Xiaochun selesai berbicara, dia menatap tajam ke kerumunan, lalu berbalik untuk pergi. Namun, setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia kembali menatap Chen Clan, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Oh, benar, baru saja, siapa yang dengan berani menentang proklamasi Universal Grace dari Grand Heaven Master, dan bahkan menyuruhku untuk keluar dari sini. Hampir seketika banyak anak-anak haram di dalam klan semua memandang satu tua tertentu pria. Bahkan Chen Xiong bergabung dalam grup itu. Wajah lelaki tua itu jatuh, dan sebelum dia bahkan bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan, Bai Xiaochun melambaikan tangannya. Eksekusi dia. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua 5.000 pasukan mayat menyerang secara bersamaan. Jeritan menggema saat orang tua itu terbunuh dalam jiwa dan raga. Wajah Chen Haosong menjadi sangat suram sehingga hampir hitam seperti besi. Jelas, Bai Xiaochun siap terbang dari pegangan dengan sedikit provokasi. Mempertimbangkan betapa rumitnya situasinya, Chen Haosong tidak punya pilihan selain hanya menggigit lidahnya dan menatap dengan mata menyipit pada Bai Xiaochun saat dia berjalan pergi. Bab 795, sebuah petunjuk. Bai Xiaochun tidak perlu melakukan ini untuk setiap orang dari klan Adipati Surgawi. Yang perlu ia lakukan hanyalah menunjukkan sikap umum. Anak-anak dari 9 Adipati Surgawi lainnya akan segera mulai merenungkan pentingnya apa yang telah terjadi, belum lagi anak-anak di klan Markis Surgawi. Apa yang dia lakukan sudah cukup. Bahkan, pada hari dia meninggalkan Chen Clan, dia mendapat lebih banyak pesan daripada setengah bulan terakhir. Beberapa informasi asli dan beberapa tidak. Ketika laporan datang tentang aset berbagai klan, Bai Xiaochun hanya melirik mereka. Yang dia lebih tertarik adalah informasi tentang apa yang terjadi peristiwa tidak biasa di klan baru-baru ini. Selama hari-hari berikutnya, informasi mengalir, dan Bai Xiaochun membenamkan diri di dalamnya, mencari petunjuk. Banyak hal yang terjadi di belakang layar di klan Adipati Surgawi karena proklamasi Universal Grace. Badai mulai menumpuk hingga klan Markis Surgawi mulai kehilangan kendali. Juga pada titik inilah, pada akhirnya, 4 Raja Surga terpengaruh. Raja juara perang turun agak ringan, karena dia memiliki lebih sedikit anak. Selain Junior Champion King, ia hanya memiliki 5, dan mampu mengendalikan mereka tanpa menggunakan metode kekerasan. Raja Hantu Raksasa keluar tanpa cedera sama sekali. Anak perempuan satu-satunya, Nyonya Merah Debu, bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia belum mengakhiri sesi meditasi terpencil yang ayahnya dorong untuk memulai setelah pengorbanan leluhur. Namun, 9 kata raja itu sangat kasar. Dia memiliki lebih dari 100 anak, yang semuanya senang dengan situasi ini dan langsung memihak Grand Heaven Master dan Bai Xiaochun. Zhou Hong ingin menangis. Lagi pula, jika dia ingin akhirnya mengambil alih posisi raja, maka dia membutuhkan basis budidaya dewa. Dan satu-satunya harapannya untuk melakukan itu adalah dengan menggunakan semua sumber daya yang telah dibangun oleh klan. Tapi sekarang, harapannya pupus. Dan tentu saja, dia datang untuk membenci Bai Xiaochun lebih pahit dari sebelumnya. 9 kata-kata raja agak khawatir tentang masalah ini. Mengingat ia memiliki basis budidaya dewa, ia awalnya tidak terlalu memperhatikannya.
Tetapi pertengkaran dan perkelahian di antara anak-anaknya dengan cepat menjadi cukup sakit kepala untuk dihadapi. Namun, yang harus ia lakukan hanyalah memikirkan roh Advent King yang terkenal di Wildlands, dan tiba-tiba, ia menyadari bahwa kekhawatirannya tidak banyak diperhatikan. The Spirit Advent King adalah yang paling gila dari semuanya. Saat ini, dia berteriak sangat keras sehingga suaranya bergema dari Spirit Advent Hall untuk mengisi seluruh kota. Sialan Bai Hao itu, Pang kecil itu terlalu kejam. Yang saya lakukan adalah memecahnya dan Sanshan, kan? Ah! Saya tidak melakukan hal seburuk itu. Apa? Aku bahkan tidak diizinkan untuk menjaga putriku sendiri. Pembalasan dendamnya ini jelas ditujukan padaku. Dia sangat marah hingga dia gemetaran, dan hanya memikirkan berapa banyak anak yang telah menyebabkannya melolong dengan kesedihan. Dia hanya memiliki terlalu banyak keturunan. Mempertimbangkan anak laki-laki saja, ia memiliki lebih dari 3.000. Dan jika Anda menambahkan di putri, well itu kira-kira 2 kali lipat. Bahkan dia tidak yakin persis berapa banyak anak yang dia miliki. Pikiran tentang tabungan hidupnya dibagi di antara sekitar 6.000 anak-anak begitu menyebalkan dan menyusahkan sehingga bahkan basis budidaya dewanya tidak bisa membuatnya tenang. Dan tentu saja, anak-anaknya yang tak terhitung jumlahnya sangat senang dengan proklamasi Universal Grace. Dan fakta bahwa mereka semua berpihak pada Grand Heaven Master dan Bai Xiaochun adalah monumental. Lagi pula, jika roh Advent King menentang proklamasi, sangat mungkin bahwa semua anak-anaknya dapat bergabung dan benar-benar melawannya. Spirit Advent City sudah berada dalam kekacauan total, dengan 6.000 anak-anak raja sendiri mengumpulkan semua sumber daya dan struktur kekuasaan mereka bersama-sama. Raja Roh Kudus tidak memiliki pilihan. Dia tidak bisa membunuh semua anak-anaknya untuk menyelamatkan aset klannya sendiri. Dan karena itu, dia hanya menatap dengan muram ke arah Ark Emperor City. Bai Hao itu pasti melakukan ini dengan sengaja. Paling marah dari semua adalah pewaris resmi yang terlihat di Spirit Advent City, yang duduk dengan gigi terkatup dan mata merah, kebenciannya untuk Bai Xiaochun naik ke langit. Susan berbaring di tempat tidurnya menatap ke arah Ark Emperor City, mendesah terus-menerus. Sejauh yang dia ketahui, ada sesuatu yang mencurigakan terjadi pada Bai Hao. Dia benar-benar ingin pergi mencarinya dan membicarakannya, tetapi ayahnya mengurungnya sepenuhnya, membuatnya tidak mungkin meninggalkan kota. Sejauh menyangkut Chen Manyao, dia masih dalam meditasi terpencil atas perintah Grand Heaven Master. Ketika keempat Raja Surgawi menangani situasi dengan berbagai cara, Bai Xiaochun menyaring banyak informasi, mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami yang merupakan petunjuk yang dia butuhkan. Niao Liner hilang. Klannya dulu memiliki ahli nujum duniawi. Seluruh klannya hilang. Tiba-tiba, niat membunuhnya melonjak, tapi dia dengan cepat menekannya. Sekarang bukan waktunya untuk bertindak impulsif. Dia hanya bisa mengambil tindakan ketika dia benar-benar yakin akan fakta. Itu satu-satunya harapannya menyelamatkan Bai Hao. Lagi pula, jika dia bergerak, dan kemudian gagal, maka musuh-musuhnya akan lebih waspada, dan hampir mustahil untuk melacak mereka. Aku hanya akan memiliki satu kesempatan. Aku hanya tidak punya cukup petunjuk. Namun, saya benar-benar harus mencari tahu kemana klan Miao pergi. Tidak melakukan kontak apapun. Satu-satunya orang yang belum kusentuh sekarang adalah 4 Raja Surgawi. Siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan hari itu? Setelah saya mengetahui hal itu, maka saya dapat menggunakan semua informasi yang telah saya kumpulkan untuk mencari tahu di mana Bai Hao berada. Meskipun dia jelas kelelahan, hatinya masih terbakar dengan kegilaan yang intens. Dia belum istirahat sama sekali selama hampir sebulan, dan sarafnya tegang. Namun, dia terus bekerja, menggunakan sumber daya inspeksi manor untuk menjangkau anak-anak Raja Surgawi. Instruksi-instruksinya adalah agar mereka secara pribadi datang ke Inspection Manor dalam waktu 3 hari sehingga ia dapat mengirimkan proklamasi Universal Grace kepada mereka secara pribadi. Tentu saja, Bai Xiaochun tahu bahwa, mengingat ini bukan perintah dari Grand Heaven Master, ahli waris yang jelas bisa mengabaikannya. Namun, dia tidak peduli tentang itu, atau betapa mereka membencinya. Dia ingin melihat berapa banyak anak-anak yang tidak memiliki hak waris akan datang. Orang-orang itu akan menjadi mata dan telinganya di dalam istana para Raja Surgawi. Raja Hantu Raksasa mengabaikan pesan itu, begitu pula Raja Juara Perang dan anak-anaknya.
Tetapi anak-anak dari 9 kata raja dan roh Advent Raja bergegas dengan penuh semangat menuju portal teleportasi di kota mereka untuk bertemu dengan Bai Xiaochun di inspeksi manor. Ketika hari itu tiba, Bai Xiaochun muncul dari kamar pribadinya untuk menemukan sejumlah besar orang yang menunggunya. Lebih jauh lagi, fakta bahwa 97% dari mereka berasal dari Spirit Advent City membuatnya merasa tertegun. Segera setelah semua anak kerajaan ini melihatnya, mereka menggenggam tangan dengan penuh semangat dan membungkuk. Salam, Komisaris Inspeksi. Anda adalah pahlawan sejati zaman itu, Komisaris Inspeksi. Proklamasi Rahmat Universal adalah tanda zaman keemasan dinasti Ark Emperor. Petik 2. Segala macam pembicaraan dapat didengar dari mulut ribuan orang yang hadir. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun mengangguk sedikit. Dia sedang tidak ingin mengobrol. Melihat ke arah kerumunan, dia dengan sedih berkata, "Hadirin sekalian, Kaisar Agung sendiri telah memerintahkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya. Semua orang dari Grand Heaven Master hingga pejabat kerajaan tidak akan lagi memiliki ahli waris tersendiri. Semua orang sekarang akan memiliki kesempatan untuk memenangkan posisi raja, bahkan jika Anda tidak memiliki basis budidaya dewa. Menurut ketentuan Proklamasi Universal Grace, Anda semua sekarang memiliki hak untuk memulai dengan pijakan yang sama untuk menjadi pewaris yang ditunjuk. Namun, hakim sejati tentang seberapa adil semua ini akan terjadi adalah pemahamanmu sendiri tentang klanmu. Ceritakan semua yang Anda ketahui tentang mereka. Semakin banyak informasi yang saya dapatkan, semakin besar kemungkinan saya bisa membuat Anda semua bahagia. Sampai saat ini, aku memiliki informasi yang cukup dari klan Markis Surgawi dan klan Adipati Surgawi. Sebagaimana diberikan kepadaku oleh anak-anak dan mereka yang berasal dari garis keturunan langsung yang tidak memiliki hak warisan resmi. Satu-satunya orang yang saya butuhkan informasi mulai sekarang, adalah Anda di sini. Semua orang yang hadir sudah akrab dengan apa yang telah terjadi, dan mengambil kata-katanya dengan tenang. Bahkan, mereka semua merasa sangat bersyukur. Wajar bagi mereka untuk mendukung pengaturan di mana mereka dapat secara diam-diam memberikan informasi kepadanya, dan dia akan melakukan pekerjaan kotor. Ketika sampai pada informasi tentang aset klan, hal-hal seperti itu biasanya tidak akan diberikan kepada orang luar. Tapi dia sudah melakukan hal yang sama dengan klan Adipati Surgawi, dan tidak ada yang datang dalam bahaya. Dan ketika datang ke klan dewa, tidak ada yang akan menghukum anak-anak ini, bahkan jika mereka dianggap telah mengkhianati klan dengan mengungkapkan informasi rahasia. Lagi pula, mereka memiliki darah raja-raja surgawi di dalamnya, bahkan jika mereka tidak kelihatan pewarisnya. Biasanya, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa takut akan ada pembalasan. Dengan demikian, pada hari ketika semua orang meninggalkan inspeksi manor, berita mulai menyaring Bai Xiaochun. Pada titik ini, Bai Xiaochun sekarang memiliki jaringan informasi yang mengisi seluruh dinasti Ark Emperor. Laporan datang hampir setiap saat. Bahkan orang awam pun bergabung, mengiriminya informasi tentang hampir segalanya. Bai Xiaochun tidak mungkin sibuk. Akhirnya, setelah 5 hari berlalu, dia tiba-tiba melihat ke atas, dan tangannya mengepal keras pada slip giok transmisi sehingga hampir hancur. Pada titik ini, niat membunuh di matanya membakar dengan kegilaan total. Dia telah menemukan petunjuk yang dia butuhkan untuk menyesuaikan semua bagian. Kabut yang tak tertembus yang telah mengelilingi hilangnya Bai Hao memudar. Klan mereka dulu memiliki ahli nujum duniawi. 13 klan bekerja bersama. Raja 9 kata, kakek Miao Liner. Dia bersembunyi di salah satu dari 13 klan itu. Membunuh niat melonjak, dia melihat ke bawah slip giok transmisi dan menemukan pesan dari salah satu anak-anak surgawi Markis Zhou. Ada ahli nujum surgawi di klan kami yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia sangat misterius. Seharusnya dia dalam meditasi terpencil melakukan peningkatan roh pada beberapa item magis, tapi aku ragu itu benar. Petik 2. Bai Xiaochun mendongak lagi, dan matanya merah. Ini yang aku butuhkan.